Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti lisan kita sebagai orang beriman memuji Sang Pencipta Allah. Dan kita sangat yakin kalimat Alhamdulillah adalah kalimat berterima kasih dan bersyukur kepada Sang Pencipta Allah atas keberadaan kita di muka bumi ini. Dan dengan kalimat ini segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Allah telah berfirman kekal dalam kitabnya dan dibaca oleh orang beriman sampai hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur tentu siksaku sangat pedih. Jadi kalimat Alhamdulillah adalah kalimat yang tidak boleh luput dari lisan seorang muslim dalam setiap keadaan, sakit ataupun sehat, kaya ataupun miskin, muda ataupun tua. Karena dia tahu dengan kalimat syukur segala kebutuhannya akan dipenuhi. Dan termasuk dalam kebutuhan adalah keluarnya seseorang dari permasalahan yang sedang dia hadapi, sembuhnya penyakitnya, terlunasi utang, semua itu adalah kebutuhan juga. Maka sekali lagi saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian untuk selalu mengucapkan Alhamdulillah. Lalu kita selanjutnya mengucapkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah atau sebagai bentuk kepatuhan kepada Sang Pencipta Allah yang telah menjanjikan kepada kita dengan mengucapkan satu kali salam hormat ini akan dibalas 10 kali tambahan rahmat, yang berarti pemenuhan kebutuhan, peninggian derajat dan pembersihan dosa-dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang mengucapkan satu kali salam hormat kepadaku, maka akan dibalas oleh Allah dengan satu kali itu 10 kali tambahan rahmat. Maka selain mengucapkan Alhamdulillah, kita juga sangat dianjurkan selalu membacakan sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan bahasan kitab Sahih Targhib Tarhib, dan pada pagi ini insyaallah kita masuk ke hadis nomor 76. Ya. 75 sudah ya. Baik, saya reviewkan seperti biasa. Hadis yang terakhir, kita tentu masih dalam kitab ilmu ya. Bagaimana seseorang muslim menyibukkan diri untuk belajar agama, dan itu kewajiban. Jadi Bapak Ibu mohon maaf tanpa menggurui dengan hadirnya di majelis seperti ini, walaupun bukan saya, siapa saja yang sedang menyampaikan agama Allah itu kewajiban, bukan pilihan. Bukan kita mengatakan sebagaimana sering saya sebutkan, kapan saya ada waktu, kapan saya sempat. Emang ini harus disempatkan. Dan sudah saya bilang pada saat itu pendapat ulama mengatakan kebutuhan kita sebagai seorang muslim dengan agama Allah ini, tahu mana halal haram, tahu mana yang diperintahkan dan dilarang, lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar, daripada air pada saat dahaga. Karena ilmu inilah yang memandu kita, oh ini makanan dan minuman yang boleh, oh ini yang tidak boleh. Ini pergaulan yang boleh, ini yang tidak boleh. Ini pendapatan boleh, ini yang tidak boleh. Sehingga semua yang kita lakukan aktivitas sehari-hari semuanya terpantau oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu tidak ada ruginya seseorang menuntutnya, karena dia akan terus bermanfaat dan menjadi penjaga. Karena setiap kita mau buat sesuatu, ilmu akan memandu. Oh itu nggak boleh, oh ini boleh. Seperti pengawas, tanpa kita bayar. Hanya duduk, dengarin. Faham, tinggal diamalkan. Makanya kata Nabi SAW dalam beberapa hadis yang pernah sudah kita jelaskan, diantaranya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menuntut ilmu, datang menuntut ilmu, di sini ilmu agama yang dimaksudkan tentunya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jadi surga sangat terbuka karena kita akan meninggal dunia. Dan seorang mukmin, rukun imannya yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Masuk dalamnya tanda-tanda hari kiamat, terjadinya kiamat, hari kebangkit, adanya alam barzah di kuburan, adanya kebangkitan timbangan amal hari kiamat, dan juga adanya surga dan neraka. Surga yang merupakan target utama seorang mukmin itu sangat terbuka bagi penuntut ilmu.
Karena dia jadi faham, oh ini nggak boleh, ini boleh, sehingga terpandu sampai akhirnya yang dia lakukan semuanya benar, yang diinginkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu sekalian, usahakan ada sebuah prinsip dalam hidup kita, yang dalam keseharian tidak boleh lewat hari tanpa ilmu. Walaupun tidak hadir di majelis, sekarang alhamdulillah dengan adanya media sangat mudah. Kalau mau tidur, dengarkan di YouTube, banyak ceramah. Ya, sudah saya jelaskan itu hari. Kalau ceramah saya saja sudah ada ribuan jumlahnya. Belum teman-teman dai yang lain. Kita bisa dengarkan, renungi, dan tidak ada ruginya mendengar saja. Banyak di antara jemaah kami, itu suami istri menjalankan sebelum tidur komitmen, yuk sejam kita dengarin, ikutin, berurut sejarah Nabi kah, bahasan hadis kah. Ya, dan saya sengaja buat kurikulum di YouTube itu untuk diikutin seperti itu. Kurikulum, jadi bukan cuma sekedar buka, dengar, yang 3 menit, yang 10 menit. Tapi ada kajian-kajian seperti ini, sejam, 2 jam, dan berlanjut. Ya, seperti kajian ini saja, sudah 70 hadis sekian, ini sudah diupload di YouTube. Bisa didengarkan kembali. Dan sekian banyak buku, ya, ada sekitar 15 bahasan yang bisa diikuti. Jadi selalu tiap hari tambah ilmunya. Kata para ulama, ilmu itu, ilmu agama itu, kalau kau pelajari seumur hidupmu, dia hanya baru memberikan setengah hidupnya. Jadi kalau kita setiap hari belajar, sampai kita meninggal pun kita baru dapat setengahnya, belum semua. Apalagi kalau cuma kapan ada waktu, ya, kapan senggang, kapan saya mau, ya, kapan lagi mood, ini nggak bisa. Ya. Tidak mungkin kita mau makan kapan kita mood, ya. Lapar ya makan. Tidak mungkin kita minum pada saat kapan saya mau, enggak. Memang kapan saya haus, kita butuh untuk minum. Seperti itulah gambarannya. Saya reviewkan kembali hadis terakhir nomor 75 atau urutan 75 dari awal bahasan kitab kita, dan sekarang berarti urutan ke-9. Ya. Atau di bab ini hadis terakhir yang kita bahas, kata Nabi SAW, la hasada illa fitnataini, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halaqati fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi bihi wa yu'allimuha. Tidak boleh orang hasud, iri, cemburu, kecuali pada 2 orang. Jadi kita sebenarnya kalimat hasad atau iri ini sebenarnya sudah saya jelaskan, ya, tidak boleh sama sekali secara mutlak. Ini penyakit jiwa, penyakit hati yang tidak boleh ada dalam diri seorang muslim. Dan awal munculnya hasad ini atau iri karena merasa tidak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Tidak puas dengan paras wajahnya, tidak puas dengan warna kulitnya, tidak puas dengan tinggi badannya, tidak puas dengan harta yang sedang Allah berikan kepada dia, tidak puas dengan makanan. Akhirnya selalu cemburu dengan orang lain. Muncullah penyakit hati namanya hasad. Ini bahaya. Kata Nabi SAW, hati-hati kalian dengan hasad, karena dia bisa menghancurkan pahala atau memakan pahala sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kita lihat kayu bakar kalau dibakar dengan api, apinya itu terus membakar sampai dia rapuh. Seperti itulah, jadi pahala-pahala banyak yang hilang hanya karena kita cemburu dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi kita dilarang untuk itu. Kita harus percaya diri. Inilah yang terbaik yang Allah berikan. Saya lahir di Indonesia, inilah tempat terbaik buat saya. Ini makanan yang ada depan mata saya, inilah yang terbaik. Ini pakaian yang saya miliki, inilah yang terbaik. Bersyukur kepada Allah. Syukur nanti Allah tambah. Tapi bukan dengan cara iri kepada orang lain. Tidak boleh sama sekali. Ya. Dan iri ini bisa merusak hati, akhirnya bisa merusak mata juga. Sebagaimana saya bilang, ada penyakit namanya penyakit ain, mata. Matanya orang bisa panas kalau terbiasa hasud atau iri kepada orang. Dan kata Nabi SAW, hati-hati dengan ain, karena ain itu paling banyak membawa manusia mati, masuk ke kuburan, dan juga membuat unta masuk ke kuali. Jadi bahaya sekali ain itu. Kalau orang masuk ke rumah orang lalu dia hasud, rumahmu bagus ya, itu tiba-tiba bisa orang gak betah dalam rumah itu. Kalau dia hasud, tentu ada caranya ya. Kalau orang puji kita mengatakan apa? Masya Allah, tabarakallah. Sudah kita sebutkan itu ya.
Jadi setiap ada orang puji Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, Tabarakallah. Mobilnya bagus ya, rumahnya bagus, oh kerjaannya bagus, selalu kita bilang Masya Allah, Tabarakallah. Selalu. Kita juga supaya tidak hasuti orang, kita walaupun orang itu belum mengatakan Masya Allah, kita lebih dulu mengatakan Masya Allah, rumahnya bagus, Masya Allah, makanannya enak, selalu kita bilang begitu. Atau kita mengatakan Allahumma barik laka, semoga Allah berkahi buat kamu. Allahumma barik laki kalau perempuan, semoga Allah berkahi buat kamu ya. Kalau laki-laki laka, perempuan laki. Maka ini termasuk sunnah Nabi SAW. Dan ini bahaya sekali. Kalau orang terbiasa hasut hatinya, matanya rusak. Ya. Matanya akan mengganggu orang lain. Kalau ada anak kecil lucu, oh anakmu lucu ya, dia hasut dalam hatinya, itu anak bisa sakit. Makanya pernah Nabi SAW melihat ada anak kecil nangis-nangis. Waktu Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, ada anak tamu bawa anak, nangis terus anaknya. Nah, nangis pun tidak normal, tanpa sebab. Ya, bukan kena sakit, tiba-tiba histeri saja begitu. Kata Nabi SAW, kenapa anak kalian kelaparan kah? Ibunya bilang, bukan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu ruqyah dia. Karena dia sudah kena ain. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah melihat anak laki-laki tampan sekali, kulitnya putih, dagunya itu sampai pecah ya. Jadi saking tampannya. Dan Utsman bin Affan lihat, Utsman mengatakan tutup lubang dagunya itu supaya jangan orang mengenakan kepada dia ain. Artinya jangan sampai malah dipamer kepada orang. Kadang-kadang kalau Allah SWT berikan kelebihan kepada kita atau kepada anak, pada harta, sering kali kita bangga-bangga dengan itu. Ini bahaya, membuka ain bagi orang. Kalau kebetulan orang lihat, alhamdulillah, oh Masya Allah bagus ya. Ini misalnya orang mengatakan, ya rumahnya bagus, kita sudah, orang mungkin kebetulan lihat. Oke, tapi kalau kita yang expose, ini anak saya ini begini. Ini suami saya begitu, istri saya begini. Kita bangga-banggakan depan orang. Kita nggak tahu yang mana yang hasut, yang mana enggak gitu. Kapan dia hasut dalam hatinya, tidak mengatakan Masya Allah, kita pun tidak, berbahaya sekali. Ya, ini berbahaya, harus hati-hati. Karena Nabi SAW mengatakan tadi, hati-hati dengan ain. Ada juga seseorang pernah kurus sekali di zaman Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, obati orang ini dengan ruqyah. Bacakan ayat-ayat ruqyah, ayat kursi, al-fatihah, al-ikhlas, al-falak, an-nas, al-kafirun. Kalau lebih lengkap lagi bisa dilihat dari ketik di Google ayat-ayat ruqyah, banyak sekali. Ruqyah orang ini karena dia kena ain. Ya. Jadi ada sesuatu yang tidak normal, pertengkaran yang sering terjadi tiba-tiba, bangkrutnya usaha tanpa sebab, apalah. Ini semua termasuk masalah ain. Ya, harus hati-hati. Itu muncul dari hasad tadi. Dari hasad, makanya harus hati-hati. Baik, hasad ini dibagi dua oleh para ulama. Ada hasad yang haram hukumnya, ada hasad ya iri tapi dibolehkan, ya, namanya ghibthah. Perbedaan dasarnya adalah hasad yang haram tadi yang bisa membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar itu, kalau kita berharap nikmat ada pada orang itu hilang. Artinya kalau orang ini misalnya lebih cantik, lebih gagah, lebih pintar, lebih kaya, apalah. Terus kita begitu dengar orang itu kena kecelakaan, tuh syukurin tuh. Dia malah gembira, gitu kan. Orang baru pakai mobil baru, dia iri. Kemudian tiba-tiba orangnya mungkin tidak sengaja tabrak pagar. Tuh, makanya jangan sombong misalnya. Tuh apalah, ini semua karena hasad. Tidak boleh, ya. Kalau kita berharap nikmat itu hilang pada dia, nggak boleh, haram hukumnya. Dan ini Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar. Jadi hasad itu dosa besar. Yang kedua yang dibolehkan adalah kalau kita iri, cemburu melihat orang punya kelebihan, tapi kita tidak berharap hilang dari dia. Cirinya adalah kita mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau berikan, dia berikan aku juga. Itu boleh. Tapi kita tidak berharap hilang nikmat, itu namanya ghibthah. Nah itu yang dimaksud dengan hadis nomor 75. Kata Nabi SAW, tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara atau untuk dua orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Seseorang yang Allah karuniai melimpah harta, tapi dia sibuk menghabiskan hartanya di atas kebenaran. Sibuk bangun masjid, sedekah sana, sedekah sini, sibuk tiap hari itu kerjanya. Nah ini yang boleh kita cemburu.
Kok bisa dia luar biasa dikasih harta lalu dia habiskan di jalan kebaikan untuk amal jariahnya. Nah itu dibuka pintunya dalam syari boleh. Tapi ingat, tidak berharap nikmat itu hilang dari orang tadi. Ini sesuai juga dengan hadis Nabi SAW, manusia ada 4 golongan. Ini pernah saya jelaskan. Yang pertama yang paling mulia, seseorang yang Allah karuniai ilmu dan harta. Udah pintar agama, kaya lagi. Lalu dia habiskan keduanya di jalan Allah. Sibuk ngajar, sibuk bersedekah gitu. Maka ini manusia terbaik. Makanya Bapak Ibu jadikan doanya, Allah marzuqni ilman wa mala. Ya Allah karunia aku ilmu berikut harta. Jadi hartanya itu dikontrol oleh ilmu agamanya. Waj'alni mimman yuhliku ma'ala halakati fil haqq. Dan jadikan aku, kalau tidak hafal bahasa Arab bisa bahasa Indonesia, dan jadikan aku termasuk orang yang menghabiskan keduanya di jalan kebenaran atau di jalanmu ya Allah. Dia walaupun punya ilmu diajarkan, punya harta dihinfakkan di jalan Allah. Ini golongan terbaik. Golongan kedua, ya Allah kasih ilmu tapi tidak punya harta. Dia faham agama, tapi dia nggak tahu, dia nggak punya harta. Sehingga dia cuma nonton lihat orang, oh ini bangun masjid, si fulan hajikan orang, si fulan bayarin utangnya orang lain, si fulan begini dan begitu. Dia tidak punya ya, harta, tapi dengan ilmunya dia faham. Maka dia dengan tulus mengatakan, ya Allah, andai saja engkau karuniakan aku seperti yang engkau karuniakan orang ini, maka aku akan buat yang sama. Ya kalau aku punya harta betul-betul seperti dia, ya Allah, aku juga akan bangun masjid, aku akan bangun rumah anak yatim, aku akan hajikan orang, bayarkan utang orang, dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Ini dua-duanya sama pahalanya. Hanya kena niatnya, tapi dengan syarat ya, betul-betul dia ikhlas dan dia tidak punya memang. Gak boleh orang kalau punya harta, kemudian temannya bangun masjid, udah saya niat aja deh, sama dengan dia, nggak bisa. Bahwa itu yang dimaksud, tapi betul-betul dia tidak punya, dan kalau ada betul-betul dia akan keluarkan. Ya. Yang ketiga, yang Allah karuniai harta tanpa ilmu. Ini jangan sampai salah ini. Bahaya sekali kelompok ketiga. Lebih parah lagi nanti kelompok 4. Yang Allah kasih harta kaya raya tapi nggak ada ilmu agamanya, nggak tahu halal haram. Dan dia sibuk habiskan hartanya di keburukan. Bangun diskotik, karaoke, tempat-tempat maksiat. Sana sini menyebarkan maksiat kepada hamba-hamba Allah di muka bumi. Maka ini buat kerusakan. Ini banyak dosanya. Golongan keempat lebih parah lagi. Sudah miskin, gak punya harta, gak punya ilmu. Tapi dia bukan melihat kelompok 1 dan kelompok 2. Dia lihat kelompok ketiga. Dia bilang dengan niatnya, kalau seandainya saya punya harta seperti fulan, orang yang ketiga ini, maka saya akan buat sama. Kalau saya juga kaya raya, saya juga akan bangun diskotik, karaoke, dan. Maka mereka kata Nabi, fahuma fi wazri sawa. Sama-sama dosanya. Nah ini bahaya sekali. Kan itu. Makanya kita usahakan jadi kelompok yang pertama. Dengan cara belajar agama dan cari rezeki halal. Kemudian kita sibuk mengalokasikan atau menginvestasikan untuk diri kita sendiri di akhirat. Karena semua harta yang kita keluarkan, ini sering saya ulangi ya, sebenarnya yang kita infakkan itu sedang kita bawa menuju ke akhirat. Sedang kita bawa menuju ke akhirat. Jadi tidak habis. Ya. Tapi kita bawa. Makanya seorang salafus saleh pernah ditegur oleh teman-temannya. Teman-temannya ini kaya. Seperti dia juga kaya. Teman-temannya selalu setiap ada keuntungan ditabung aja terus. Menabung terus kerjanya. Sampai penuh di gudangnya harta-hartanya. Kalau orang ini tidak. Setiap kali ada uang, usahanya bermaju, pesat. Karena dia, rupanya dia setiap ada keuntungan dibagi sama dia. Ada yang dipakai untuk keluarganya, ada yang dikembalikan ke modal, ada juga yang disedekahkan. Maka teman-temannya bilang, kamu selalu bagi sepertiga hartamu untuk sedekah. Kamu nggak punya tabungan akhirnya. Tidak sayang sama hartamu ya. Dia bilang, keliru. Kalian yang tidak sayang dengan harta kalian. Saya justru karena sayangnya harta saya sampai saya mau bawa ke sana. Maksudnya ke akhirat. Saya sedekah ini untuk saya bawa ke sana. Kalian tidak, meninggal jadi warisan semua nih. Begitu dia caranya memberikan pandangan kepada teman-teman. Tentu kita baik kalau tinggalkan warisan buat anak cucu kita. Tapi juga jangan lupa buat diri kita sendiri. Jadi kelompok ini teman-teman sekalian, yang pertama, kalau Allah kasih harta dan dia sibuk untuk mengeluarkan di jalan Allah, ini yang wajar kita cemburu. Oh, coba saya seperti dia ya. Gitu.
Yang kedua adalah rajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang Allah berikan ilmu agama lalu dia mendalaminya dan dia mengajarkannya atau mempraktekannya. Maka ini wajar. Kita lihat seorang dai, seorang syekh, seorang kiai yang sibuk dengan agama Allah. Kita mesti wajar cemburu dengan orang begini. Tapi cemburu positif ya. Saya juga mau belajar, jadikan sebagai cambukan motivasi untuk seperti dia. Gitu kan. Kalau kita merasa masih dalam tahap belajar, anak-anak juga ditarik supaya belajar. Supaya seperti orang ini, supaya seperti orang itu gitu ya. Oh itu sangat baik. Motivasinya harus ke sana gitu. Ya. Saya pribadi misalnya pada anak-anak saya terapkan Bapak Ibu sekalian, nama-nama mereka pun saya cari nama-nama seorang sahabat kalau laki-laki dan atau seorang tabi'in, orang soleh dan juga anak perempuan sama. Dan saya ceritakan kisah pada mereka. Namamu ini ceritanya begini. Ya, harapan ayah misalnya saya biasa dipanggil abadi, harapan abadi supaya jadi seperti ini. Jadi namanya pun kita pilihkan nama yang baik, nama seorang yang soleh dulu, dia kenang ini loh. Target saya sebagai orang tua jadikan nama ini kepada kamu karena ini. Kita tarik dia dalam kebaikan-kebaikan. Kita pun sambil belajar, gitu kan. Jadi tidak ada kata terlambat dalam Islam. Sampai mau meninggal pun masih boleh belajar. Abu Yusuf rahimahullah, muridnya Abu Hanifah, itu sudah mau mati. Sudah ranjang kematian. Dia rupanya pernah berselisih pendapat. Saya pernah ceritakan ini ya, sama seseorang. Sekian tahun yang lalu. Zaman dulu nggak ada media kayak kita sekarang. Nggak bisa telepon-teleponan, nggak bisa cari di mana, nggak ada Facebook, nggak ada segala macam. Maka pisahlah sama temannya ini, rupanya dia pernah berselisih pendapat dalam ilmu faraid, ilmu warisan. Kemudian berpisah. Setelah berpisah, Abu Yusuf baru tahu, oh ternyata temannya yang benar. Dia cari nggak ketemu temannya nih. Sampai sekian puluh tahun ke depan setelah Abu Yusuf mau meninggal, Abu Yusuf namanya, bukan murid Abu Hanifah ya. Dia mau meninggal, temannya ini dengar, temannya datang rupanya. Begitu dia lihat, senyum dia, lalu dia mengatakan, Alhamdulillah Allah pertemukan kau sama saya. Itu hari dulu sekian puluh tahun yang lalu kita bersih pendapat tentang masalah ilmu faraid. Sekarang coba ajarin ke saya. Temannya sudah lihat, mukanya pucat, umurnya sudah tua, sudah kau akan meninggal. Ya ucapkan la ilaha illallah. Dia bilang saya sudah ucapkan. Tapi saya meninggal dalam keadaan tahu ilmu itu lebih saya suka daripada saya tidak tahu. Maka temannya pun ajarkan dan dia mulai hafal. Ayatnya ini, dalil hadisnya ini, dia mulai hafal. Kata temannya, begitu selesai dia hafal dalil-dalilnya, saya begitu keluar depan pintu, keluarganya menangis. Abu Yusuf meninggal dunia. Sampai detik terakhir mau meninggal pun orang muslim belajar. Ya, itu penting sekali. Maka yang kedua ini, orang yang Allah karunia semangat belajar agama, kemudian dia pun sibuk menghabiskan itu atau mengajarkan di jalan Allah, mengaplikasikan dan juga mengajarkan, maka ini yang perlu kita kejar. Ya, cemburu dengan dia tapi cemburu positif. Kita berharap agar bisa seperti dia. Ini saya reviewkan saja ya. Ini bahasan kita yang sebelumnya sebenarnya. Dan saya memang punya metode dalam mengajar seperti ini. Supaya Bapak Ibu tidak lupa apa yang terakhir kita bahas ya. Walaupun dari wajah-wajahnya kelihatan banyak yang dilupa. Baik. Poin selanjutnya atau hadis selanjutnya yang pagi ini kita bahas insyaAllah masih sama dalam Kitabul Ilm ya. Hadis nomor 76, tepatnya hadis urutan nomor 10 di dalam bab kita. Dengan sanad sahih, saya bacakan dulu. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm kamathali gaithin asaba arda, fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma wa ambatatil kala'a wal ushuba al kathir, wa kana minha ajadibu amsakatil ma'a فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى
wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Artinya, sesungguhnya perumpamaan hidayah dan ilmu di mana Allah memutusku dengannya adalah seperti hujan yang menyiram bumi. Dan bumi atau dari bumi itu karena air hujan tadi terdapat bagian tanah yang baik yang menerima air, maka ia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang lebat. Di antara bumi itu juga terdapat bagian yang keras yang menahan air, yang dengannya Allah memberi manfaat kepada manusia, maka mereka minum darinya, memberi minum dan bercocok tanam. Hujan itu juga menyirami bagian lain dari bumi di mana ia hanyalah daratan atau dataran tandus yang tidak menahan air dan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka yang pertama itu perumpamaan orang yang faqih dalam agama. Ini seperti biasa ya, saya baca dulu nanti baru saya jelaskan hadisnya. Golongan pertama tadi seperti orang yang faqih dalam agama Allah yang maha tinggi atau Allah Ta'ala, di mana dia mengambil manfaat dari apa yang Allah utus aku dengannya. Lalu dia mengetahui dan mengajarkannya. Dan yang kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya kepada ilmu itu dan tidak menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti biasa kita akan bedah hadis ini dan kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Potongan pertama teman-teman sekalian adalah sabda Nabi SAW, sungguhnya perumpamaan hidayah. Di situ ada footnote ya, nomor 130, ada makna kalimat al-mathal dalam hadis dengan tha dan dibaca fathah, maksudnya sifat yang luar biasa, bukan ucapan umum ya. Artinya perumpamaan yang perlu kalian perhatikan adalah dari hidayah, ada di footnote 131, yaitu petunjuk yang mengantar kepada apa yang diinginkan. Maksudnya yang diinginkan dengan ilmu agama adalah mengetahui dalil-dalil syar'i, bukan furu'-furu' madhab. Jadi ini maksud adalah dalil-dalil syar'i adalah memahami sholat ini dalilnya, puasa ini dalilnya. Furu'-furu' kalau yang pegang buku itu maksudnya cabang-cabang, bukan furu'-furu' madhab. Jadi kita bukan sibuk lihat selisih ini, kenapa ini berbeda, kenapa ini berbeda, bukan itu. Jadi kita mengambil umumnya, ini loh hukum sholat, puasa, zakat, haji, kemudian langsung ya kita tahu dalilnya dan kita aplikasikan. Seperti itulah. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW, sungguhnya perumpamaan hidayah. Petunjuk yang aku bawa ini yang perlu kalian perhatikan adalah dan ilmu di mana Allah mengutusku dengannya. Apapun yang aku ajarkan dari halal haram itu seperti hujan yang menyirami bumi. Kita tahu seperti tadi hujan, maka bumi ini terbagi tiga. Ada bumi yang tanahnya dikatakan di sini, dari bumi itu terdapat bagian tanah yang baik yang menerima air, maka ia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi artinya tanahnya subur, lembut tanahnya, ya, kemudian subur. Dia bisa menyerap air, air itu tidak kemana-mana, sehingga membuat subur, lebih subur lagi dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Dan ini Nabi SAW perumpamakan dengan orang yang belajar agama, menerima dengan tulus dan ikhlas, lalu kemudian dia ajarkan, dia aplikasikan dan dia ajarkan. Perumpamaannya seperti tanah yang subur tadi. Jadi seperti Bapak Ibu dulu di majelis, oh ya faham, oh ini boleh ya, ini benar, oh ternyata ini dalilnya. Lalu kita amalkan, apapun itu sifatnya, kita amalkan dari sholat, dari puasa, dari zakat, dari haji, dan seterusnya semua amal-amal sunnah, selain daripada wajib tadi, maka diaplikasikan. Kemudian diajarkan juga kepada orang lain. Maka ini perumpamaannya seperti tanah yang subur. Itu bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua dari hadis adalah dikatakan dan di antara bumi juga terdapat bagian yang keras
yang bisa menahan air, bebatuan, ya seperti sungai, kali. Ya, jadi pada saat hujan datang, airnya nggak kemana-mana, tertampung di situ. Itu kata Nabi SAW, seperti itulah ya. Dan tanah yang kedua, maka air itu tertampung dan dengannya Allah berikan manfaat manusia dan mereka minum darinya, memberi minum dan bercocok tanam. Ini dikatakan adalah seperti golongan yang kedua. Disebutkan di situ golongan kedua adalah dia perumpamaannya orang yang tidak mengangkat kepalanya. Ada footnote nomor 137, tidak memperhatikan ilmu itu dan tidak menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus. Ya. Artinya dia dengar ilmu tuh sehingga dia jadi faham, tapi dia tidak pernah mengajarkan kepada orang lain. Ini perumpamanya seperti air tanah yang bisa menampung air. Karena minimal sekali kalau dia faham, dia tidak akan ganggu orang lain. Oh ternyata ini haram, sehingga dia tidak ambil harta ahli warisnya, dia tidak makan yang haram, minimal dia sendiri praktekin. Itu seperti tanah yang menampung air tadi. Jadi ilmu itu ada, tapi dia tidak bagikan kepada orang lain. Sementara golongan atau tanah yang ketiga yang tandus sama sekali. Ya, seperti daerah padang pasir misalnya, turun hujan sebanyak apapun, habis airnya. Tidak juga tumbuh tanam-tanamannya. Ini perumpamaan orang yang sama sekali tidak mau belajar agama. Ya. Sama sekali tidak mau belajar. Dianggap angin lalu, nggak perlu lah. Majelis ilmu itu nggak perlu duduk. Sholat berjamaah nggak perlu di masjid. Semua nggak perlu. Ada orang miskin nggak usah dibantu. Semua nolak. Pergi haji nanti aja lah. Ya. Ditunda-tunda. Padahal dia punya kemampuan. Ini perumpamaan tadi seperti tanah tandus. Nggak ada manfaatnya buat dia. Ilmu agama pun tidak dianggap sesuatu yang penting. Ini kita sayangkan yang ketiga ini banyak sekali ya. Saya sudah titik beratkan pada pertemuan kita sebelumnya. Semoga Allah SWT mudahkan ada terjadi perubahan ya. Dan bagi teman-teman yang punya wewenang untuk itu, harusnya diperhatikan kurikulum-kurikulum sekolah kita. Kita sayangkan sekali dari SD, dari SMP, dari SMA itu pelajaran agama sejam seminggu. Ya. Itu pun gurunya datang nggak masalah. Lulus nggak masalah. Tapi coba kalau matematika, fisika yang tidak lulus, nggak bisa. Sehingga anak-anak tidak anggap agama itu penting. Dia hadir nggak penting buat dia. Dan kita lihat begitu. Saya pernah lihat kurikulum keponakan saya SMP atau SMA waktu itu ya. Kalau saya lihat dalil-dalilnya, asal gurunya mengajar yang benar, apalagi dikasih misalnya sehari sejam saja. Setiap hari harus ada pelajaran agama wajib. Dalam sepekan itu dia belajar terus 6 kali. Itu luar biasa. Pasti efeknya berbeda. Pasti berbeda. Nggak ada lagi tawuran, saya yakin lah itu. Kalau cuma sekedar tawuran, hamil di luar nikah, coba-coba narkotika, itu udah nggak ada semua. Karena agama mengontrol memang untuk itu, gitu kan. Sayangnya nggak dianggap penting, dianggap angin lalu. Agama itu cuma sekedar nama. Bahkan sekarang mau dihapus kurikulum agama. Ya. Sudah sejam seminggu, gitu kan. Hadir nggak masalah. Tanpa mau dihapus lagi gimana modelnya? Mau jadi apa gitu loh? Ya. Tanpa agama itu panduan hidup. Ya. Sekarang Bapak Ibu muhasabah sendiri aja. Bisa, apalagi kalau yang sudah rutin hadir ya. Selama hadir di sini, Bapak Ibu sekalian jujur saja dijawab. Kita duduk sejam 2 jam, gak usah lihat saya yang bicara. Merasa dapat manfaat gak? Ada merasa bertambah keimanan, mau lebih patuh? Ada merasa menyesal gak dari kesalahan yang lalu-lalu? Coba, ini di umur kita sekarang ya. Coba ini kita kasih ke anak-anak kita yang masih SD, yang masih SMP, masih SMA. Mereka masih polos. Sehingga apapun yang kita ajarkan dia jadi seperti itu. Kenapa banyak orang tua pada saat dia ingin anaknya jadi seorang olahragawan, dia sibuk ngurus, ajar ke klubnya untuk latihan berenang lah, untuk ini. Kenapa bisa berhasil? Karena dia seriusi masalah itu. Dan anaknya dari kecil dicekokin. Gitu kan? Dan persepsi yang menganggap bahwasanya belajar agama itu nggak penting, ya.
Artinya mau dapat kerja apa, mau makan apa, rezeki sudah dibagi sama Allah. Kenapa kok harus memang orang kalau saya Allahu alam, setahu saya belum pernah saya temukan ada seorang yang paham agama mati kelaparan, gitu kan? Malah dia dibutuhkan di masyarakat, dipanggil sana sini, dia harus menyampaikan hukum Allah dan semua bisa dinasihatin. Jabatan apapun di muka bumi ini kalau ketemu sama seorang ulama dinasihatin. Maka minta nasihat, ya, tolong nasihatin saya bagaimana ini halal nggak haram, dia dibutuhkan, gitu kan? Bagaimana seseorang di antara kita menganggap tidak penting belajar agama itu keliru sekali, ya. Dan itu nanti akan perumpamannya seperti tanah tandus tadi. Akhirnya jangan heran kalau anaknya nggak pernah sholat, nggak mau tutup aurat, durhaka sama orang tua, gitu kan? Kiblatnya selalu orang non Muslim, selalu orang non Muslim, gitu. Seakan-akan Islam itu atau negara Islam tidak ada perkembangan, ketinggalan dan seterusnya. Jadi sampai kapan kita terus mau berfaham seperti ini? Bahkan kita sayangkan pesantren itu cuma seperti tempat ancaman anak-anak, gitu. Kalau kau nakal, ayah sama ibu pesantren kan. Yang ditangkap sama anak-anak apa? Oh, pesantren rupanya tempat tidak baik, gitu. Padahal di pesantren azan disuruh ke masjid. Saya pernah di pesantren dulu. 5 waktu sholat, ayo sholat. Dan disuruh ke masjid, on time. Habis itu ada ceramah dari ustadznya. Di kelas juga dengar Rasulullah bersabda ayat Al-Quran. Bagus sekali gitu. Saya pribadi sangat bersyukur sama Allah. Karena Allah SWT mudahkan itu. Saya menghabiskan masa-masa SMA itu di Madinah. Nggak ada bioskop, nggak ada karaoke. Nggak ada, semua perempuan berjilbab. Hiburan kita dari kampus ke Masjid Nabawi. Alhamdulillah, enak sekali gitu. Dan tidak mengganggu sama sekali. Malah saya merasa tenang gitu. Saya malah heran kalau dengar teman-teman saya dulu yang sebaya dengan saya sudah punya pacar sekian putus, ya. Ada yang begini dan begitu. Bahkan kadang-kadang kita lihat kalau hasil ujian sudah keluar, piloks badan-badannya, bajunya, mukanya, kebanggaan. Orang tua juga bilang gak apa-apa. Dulu ibu juga begitu. Dulu juga ayah begitu. Kok ini lucu nih, keburukan kok nih. Itu baju sedekahin, kasih orang miskin. Banyak nggak bisa pakai baju. Kan itu. Ada orang kesian mau sekolah anaknya nggak ada bajunya, kasih hadiah, sedekahkan kepada orang. Ya. Tapi sayang sekali gitu ya. Baik, ini yang dikasih perumpamaan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini potongan yang kita bisa ambil. Sekarang saya lebih dalam lagi membahas tentang masalah golongan pertama yang kata Nabi SAW berikan contoh di sini. Itu perumpamaan orang yang faqih. Ya. Di situ ada, kita kembali ke golongan pertama yang tanah subur tadi. Kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan pada sebab dia menyerap air, dia bisa menampungnya, dia juga bisa subur, akhirnya lebih menumbuhkan tumbuhan, bermanfaat lebih besar. Dikatakan oleh Nabi SAW, kelompok pertama perumpamannya seperti orang yang faqih dalam agama. Faqih itu fikih, ya. Faqih itu istilah atau ismu fa'il atau pelaku, ya, pelaku dari orang yang sedang melakukan satu perbuatan, namanya ismu fa'il. Maka kalau fikih itu artinya faham, ya, atau ilmu yang butuh pemahaman atau difahami. Kalau orang yang memahami ilmu itu namanya faqih. Ini biasanya disilakan bagi orang yang mendalami sekali agama sehingga dia tahu cabang-cabang agama, dia faham semua apa yang berhubungan dengan masalah agama itu. Ya. Dan ini juga memiliki bahasan sendiri, bahwasanya di potongan ketiga dalam hadis kita yang kita bisa ambil, bagaimana seseorang bukan hanya belajar agama targetnya, tapi targetnya menjadi seorang yang faqih. Nah, faqih itu betul-betul faham. Jadi pada saat hadir pengajian, jangan menghayal, jangan tidur, ya. Betul-betul sibuk dengan ilmu. Iya benar. Karena kalau tidak, akan sia-sia. Kadang-kadang kita tidur sebentar saja, atau kita menghayal sebentar. Ada sebuah kisah yang luput saya. Karena ada sebuah kata, ada mungkin kosakata, mungkin ada kisah, ada sebuah ayat, ada sebuah hadis yang mungkin itu justru yang membuat kita jadi sadar, gitu kan. Dan bisa mengubah loh, ya, satu kisah. Keadaan itu bisa mengubah keadaan kita menjadi lebih baik sampai seumur hidup. Ya, sebagaimana kita kalau duduk dengan majelis yang buruk, maka bisa merusak hidup kita sampai kita mati. Kita sekali saja duduk sama orang-orang yang tiap hari sibuk dengan diskotik, dengan zinahnya, dengan perselingkuhannya,
itu bisa menjadi pola pikir kita dan kita rusak sampai meninggal. Itu bahaya sekali. Begitu juga kalau kita dulu di majelis yang baik, kita dengarkan sebuah hadis, sebuah ayat, sangat bagus ya. Makanya dalam Islam sampai ada khusus bab dalam bab adab namanya adab majelis. Sampai adab majelis ilmu itu ada. Duduk serius, ikhlaskan niat, gitu kan. Jadi kita bisa mendengar, kita bisa menulis, kita bisa menghafal, kita amalkan, itu semua penting ya. Apalagi kalau kita mau seperti poin pertama ya. Tapi kalau kita mau seperti poin kedua, hanya sekedar dengar, ya sudah kita amalkan sendiri, ya itu juga bermanfaat, tapi buat diri dia. Minimal tadi saya bilang dia tidak ganggu orang lain. Tapi kalau yang pertama beda, dia akan sangat bermanfaat, karena ditanam apapun di situ dia akan bermanfaat. Ya. Dan ini penting teman-teman sekalian, karena dalam fakih memahami agama ini akan sangat besar sekali manfaatnya. Dinukil sebuah kisah, ada seorang Husari, Syekh Husari, dikenal dengan Syekh Husari sebenarnya, tapi beliau ini qari Quran dari Mesir. Itu kisahnya, ayahnya itu cuma pegawai di satu toko karpet. Tapi subhanallah, karena dia belajar agama tiap hari, longin waktu belajar, dia faham agama ini. Dan dia mau aplikasikan dalam kehidupannya. Ayahnya bukan orang kaya. Tapi subhanallah, dia kerja di toko karpet, setiap kali dia dengar ada masjid butuh karpet, dia yang pergi keluarin pakai duitnya. Padahal dia pegawai, dibeli sama dia, dikarpetin masjid itu. Selalu begitu. Walaupun itu karpet dia cuma bisa sebaris, dua baris, pokoknya dia yang karpetin, dia usahakan. Dari toko dia beli, dari toko tuannya, majikannya. Maka subhanallah satu waktu dia mimpi, karena dia selalu buat kebaikan begitu, dia aplikasikan ilmunya. Maka Allah SWT buat dia mimpi, di punggungnya itu ada tumbuh pohon anggur dan buahnya banyak. Terus orang-orang pada ngambil-ngambil buah anggur itu tapi tidak habis-habis. Banyak orang. Dia akhirnya datang ke gurunya, dia tanya, ini apa takwilnya mimpi ini? Dia bilang, apa kau punya anak? Dia bilang, iya, saya punya anak. Satu laki-laki, waktu itu anaknya masih satu orang. Waktu itu umurnya masih 2 tahun. Ya. Kemudian kata gurunya, kalau begitu, masukkan dia di sekolah agama. Maka dimasukkan di sekolah agama, dia ikuti saran gurunya, dimasukkan, dan dalam umur 8 tahun hafal Quran. Ya, dengan anak itu. Allah SWT berkahi, karena tadi berkah daripada ayahnya mengaplikasikan ilmu itu. Dan subhanallah, anak ini sampai akhirnya menjadi orang yang pertama memperkenalkan Al-Quran sampai di Gedung Putih Amerika. Ya. Kemudian orang yang pertama membaca Al-Quran di istananya kerajaan Inggris, dan banyak negara-negara muslim, dan banyak orang masuk Islam gara-gara suaranya terkenal, dikenal dengan Syekh Husari ya. Ini Husari sebenarnya nisbat kepada ayahnya, suku ayahnya, tapi dia dikenal dengan itu, dan suaranya bagus sekali kalau dia baca Quran. Allah SWT berkahi satu dunia mendengarkan bacaan Al-Qurannya. Itu kadang-kadang ayahnya tadi punya ilmu, diaplikasikan. Kita kadang-kadang subhanallah jangan anggap remeh satu perbuatan kecil ya. Asal kita betul-betul ikhlas, amalkan itu sangat bagus ya. Tapi kalau kita tidak amalkan hanya untuk diri kita, maksudnya kita sendiri saja, kita tidak fakihkan, kita tidak dalami sehingga kita mau mengajarkan ke orang lain, maka cuma seperti tadi tanah yang bisa menampung air. Jadi bermanfaat buat diri dia sendiri. Yang penting sekarang, yang kita harus garis bawahi adalah jangan menjadi kelompok yang ketiga. Tanah yang ketiga tadi ya. Tanah yang tandus sama sekali. Gak bisa menampung air, gak juga subur. Gitu. Gak ada manfaatnya. Jadi sebanyak apapun air hujan turun, ya, di padang pasir, tetap aja begitu. Ya. Maka itu perumpamaan orang yang sama sekali tidak peduli dengan majelis ilmu. Gak ada pedulinya dengan agama, gak penting lah. Ya, bahkan kadang-kadang kalau ada sudah nggak paham masalah harus buat apa, panggil aja Ustadz. Udah gampang, nanti Ustadz ceramah sebentar. Kadang-kadang itu kalau Ustadznya juga ceramah, dia sibuk di belakang makan, dia sibuk dengan alamnya sendiri ya. Ya, saya pernah gitu, waktu saya hadiri satu pengajian, saya sayangkan sekali gitu. Jadi pada saat datang, tamu semua pada serius dengar, dia nya nggak duduk di belakang, malah ngobrol dan suaranya lebih besar daripada suara saya sebagai penceramah. Hanya kan mengganggu majelis gitu kan. Untuk apa? Hanya untuk sekedar menjelaskan kepada orang saya bisa undang Ustadz Fulan atau Ustadz Fulan. Loh, manfaat buat kamu nomor 1. Apa manfaatnya?
orang itu kita datangkan, ambil ilmunya, gitu kan. Karena para ulama ini, saya tidak katakan diri saya seorang alim, masih seorang dai, tapi paling tidak kita menyambung lidahnya para ulama ini. Maka kata Nabi SAW, al-ulama warahatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi kita sedang mendengarkan apa yang Nabi sampaikan, gitu, manfaatnya besar. Justru kita sebagai tuan rumah harus nomor satu. Pemilik majelis harus nomor satu. Mendengarkan itu sehingga manfaatnya lebih besar. Ya. Baik, ini yang kita bisa pelajari dari hadis nomor 76. Selanjutnya hadis nomor 77. Dan ini urutan nomor 11. Sanadnya Hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti ilman 'allamahu wa nasyarah wa waladan salihan tarakah wa mushafan warrathah aw masjidan banah aw baitan libnis sabili banah aw nahran ajrah aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mauti. Hadis ini agung sekali, berhubungan dengan bagaimana seseorang punya investasi akhirat, ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara yang akan menyertai seorang mukmin dari amal dan kebaikannya setelah matinya, jadi setelah mati yang akan menemani dia bahkan terus bertambah adalah yang pertama, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Jadi kalau pegang bukunya tulis saja di atasnya angka 1. Karena ini bagian pertama yang bisa menambah amal-amal soleh kita. Kemudian yang kedua, anak soleh yang ditinggalkannya. Ini kasih angka nomor 2. Kemudian yang ketiga, atau mushaf. Mushaf ini istilah Al-Quran, ya. Atau mushaf atau Al-Quran yang diwariskan. Baik itu dia ajarkan atau memang dia membagi-bagikan Al-Quran. Ini poin nomor 3. Kemudian yang keempat, atau masjid yang dibangunnya. Ini kasih nomor 4. Yang kelima, atau rumah untuk orang-orang musafir yang dibangunnya. Ibnu Sabil, orang terputus jalan, semua orang bisa numpang, diwakafin rumah itu. Yang keenam, atau sungai yang dialirkannya. Jadi kasih angka nomor 6. Tentu kita akan kembali jelaskan, ya. Ini kita baca hadisnya dulu. Yang ketujuh, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya pada waktu sehat dan selama hidupnya. Semua itu, 7 hal tadi, akan menyusulnya setelah kematiannya. Dan hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad hasan. Ya, seperti tadi metode yang kita gunakan, kita akan bagi, ya, hadis ini. Tentu kita akan bahas 7 poin ini, ya. Seseorang muslim dianjurkan agar sangat yakin, ya, bahwasanya ada kehidupan akhirat. Dan memang itu 1 poin, itu 1 kehidupan. Buktinya, kata para ulama, sebagaimana kita di muka bumi ini ada kehidupan, ya, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa interaksi. Maka ini bukti nyata adanya kehidupan akhirat. Karena Allah SWT sudah menciptakan semua berpasang-pasangan. Seperti laki-laki dan perempuan, muda dan tua, lapar dan kenyang, malam dan siang, ya, sehat dan sakit. Semua berpasang-pasangan. Termasuk ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Maka semua itu 1 paket. Ya, sebagaimana kita yakin kalau kita lapar kita bisa kenyang, maka begitu juga kita harus yakin ada dunia, ada akhirat. Seperti itulah faktanya. Dan ini tidak boleh kita pisahkan satu sama yang lain, ya. Karena ini menuju ke sana memang faktanya banyak. Termasuk kita seringnya melihat orang yang meninggal dunia. Kemana dia? Jadi, kalau seorang muslim punya bocorannya, oh dia ke alam barzah, dia sudah menuju ke akhirat. Dan kita yakin di kuburan pun ada kehidupan. Bisa taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka, gitu kan? Dan ada hari kebangkitan. Allah SWT sebutkan ada surah Al-Qiyamah tentang hari kiamat. Ya, ada Al-Haqqah, ada banyak, ya, ayat-ayat dalam Al-Quran yang bicara tentang masalah kebangkitan, hari kiamat, ya. Ada surga dan neraka. Bahkan dalam syariat kita, surga dan neraka itu dirincikan dengan sangat rinci.
tanahnya surga, ya, kemudian bangunannya, pelayan-pelayannya, segala macam terinci sekali. Neraka juga begitu, siksa yang paling ringan sampai yang paling berat juga digambarkan, gitu kan? Jadi jelas seorang mukmin harus yakin dengan masa, tidak boleh dia ragu sedikit pun. Orang-orang yang meninggal itu, bagi orang mukmin dia tahu sedang menuju ke akhirat, dan kita berbeda dengan orang-orang ateis yang tidak yakin ada Tuhan. Ya, dan pernah saya jelaskan, saya ingatkan kembali di awal pertemuan kita, pernah saya jelaskan tentang kisah Ihya Abul Madhi, seorang filosof dari negara Arab yang tidak yakin ada Tuhan. Jadi selama hidup selalu dia bilang tidak ada Tuhan. Ada Tuhan namanya Allah, nggak ada. Dia nggak yakin. Ada ayat Al-Quran, saya nggak percaya. Ada hadits Nabi, nggak percaya. Ada ribuan pepatah syair, dia susun semuanya bantah ada Tuhan. Nggak ada Tuhan, nggak ada, berarti nggak ada semuanya, nggak ada akhirat, nggak ada semua kebangkitan. Maka sebelum dia meninggal dunia di ranjang kematiannya, subhanallah, dia susun sendiri beberapa pepatah syair, kurang lebih 20 pepatah syair yang membantah syair-syair dia sendiri. Dia mengatakan, jitu wala adri min aina jitu. Pada saat dia sudah sakit keras, dia bilang, saya lahir di muka bumi ini, sampai detik ini, di ranjang ini, saya masih bertanya-tanya dari mana asalku. Karena dia tidak punya Tuhan. Kita orang yang beriman sama Allah sudah punya bocorannya. Kalian dari Adam. Ada yang diciptakan dari tanah. Awal diciptakan pun disuruh malaikat sujud. Iblis menolak. Al-Baqarah menjelaskan panjang lebar masalah itu. Sudah terinci. Kita ini orang muslim punya bocorannya semua. Dari awal diciptakan sampai nanti akhir surga dan neraka. Untuk menjadi penghuni ini pun bisa dijelaskan semua. Maka dia bingung, dia bilang tidak tahu. Kalau dari ibuku dari mana? Ibunya lagi, ibunya dari mana? Ibunya lagi. Siapa yang pertama nih? Orang-orang ateis bingung kalau ditanya. Ini dia sendiri ungkapin dirinya. Lalu dia mengatakan, fawajadtu amami tariq, masyaitu dzalika syi'tu am abaitu. Lalu saya dapat di depan mata saya satu jalan atau sistem, mau nggak mau harus saya lalui. Kayak misal, saya kalau lapar harus makan. Dan tidak bisa diganti yang lain. Kita kalau lapar, tidur misalnya, bangun tetap lapar. Atau kita minum, tetap lapar. Harus makan. Dari mana sistem ini? Siapa yang ciptakan kita? Siapa yang ciptakan lapar? Siapa yang ajarkan kita akhirnya harus makan? Gak bisa tidak. Orang haus, harus minum. Kalau dia makan malah gak bisa. Dia tidur juga gak bisa. Haus ya harus minum. Dia capek, harus istirahat. Gak bisa yang lainnya. Fungsi-fungsi anggota tubuh, mata melihat, telinga mendengar, hidung menghirup, bibirnya mengucap, lidahnya mengecap, tangan menjamah, ini semua ada fungsinya. Tidak bisa kita alih fungsi. Kayak misalnya kita makan dari kuping, nggak mungkin. Kita minum dari mata, nggak mungkin. Loh kok ada sistem, dari mana sistem ini? Dan banyak sekali. Kenapa manusia semuanya sama dari bayi, anak-anak, remaja, programnya sama semua yang standar. Dia harus makan tiap hari, dia harus minum. Dia akan capek, nanti angan-angan untuk menikah, punya anak, sampai tua mati. Semua sama juga, akan sakit, akan sehat, akan ada pola-pola hidup ini. Dia selalu bingung, dia nggak tahu. Dia bilang, lastu adri, saya bingung, saya nggak tahu. Dia bilang, atawilun hayati am qasir, hidupku masih panjang atau sudah pendek ya? Dia bertanya, waktu itu ada murid-muridnya di sekitarnya. Dia sendiri bingung, terus dia bicara dengan syair-syair, dia mengatakan lastu adri, saya nggak tahu. Kalau saya berbuat baik, dia bilang, siapa yang menilai itu baik dan siapa yang akan membalas saya? Tolok ukurnya mana? Otaknya siapa? Idenya siapa ini baik atau buruk? Kalau saya buat baik, siapa yang menilai dan siapa yang akan membalas saya? Dan kalau saya buat buruk, siapa yang nilai itu buruk dan siapa yang akan menghukum saya? Lastu adri, saya nggak tahu. Terus dia bertanya gitu. Terakhir, sebelum dia hembuskan nafas dia mengatakan, am lihadza lugzun hallun amla. Ada nggak yang punya jawaban atas teka-teki ini? Lalu dia mati dalam kondisi tidak tahu dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya. Begitu orang ateis, nggak tahu. Kita orang muslim, alhamdulillah punya bocorannya, syukur. Tuhanmu ada, namanya Allah, tinggal panggil. Berdoa caranya begini, sholat caranya begini. Ini makanan boleh, ini tidak boleh. Ini semua diajarin, caranya semua. Sampai masuk kamar mandi, kaki kiri, keluar kaki kanan, baca doa ini, makan tangan kanan, diajarin semuanya. Seorang muslim tahu semua masalah itu.
Kita harus bersyukur kepada Allah SWT karena kita punya itu. Ya. Makanya dalam hadis ini ditekankan Bapak Ibu sekalian, salah satu poin penting dalam rukun iman kita, iman kepada adanya akhirat. Dan beriman kepada akhirat ini akan membuat kita tidak bergantung pada dunia. Dunia ini fasilitas untuk menuju ke akhirat. Ingat, kita ibaratnya di dunia ini Bapak Ibu sekalian seperti orang yang sedang musafir. Anggap kita naik bus, lalu kita mampir di tempat istirahat sebentar. Makan sebentar, minum, ke WC. Habis itu naik bus lagi pulang. Jangan mampir di situ, karena itu bukan tujuan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, dikasih contoh dalam hadis seperti ini ya. Tapi tadi saya kasih contoh kayak di zaman kita sekarang mobil. Kalau zaman Nabi tidak. Kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan dunia ini seperti orang musafir yang pegang capek dari tunggangannya, dia turun dari untanya, lalu kemudian dia istirahat di bawah sebuah pohon. Setelah penatnya hilang, dia pergi. Memang sudah begitu. Sehebat apapun kita jaga kesehatan, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, mati. Ujungnya mati. Mati. Dan saya sudah berapa kali bilang, tidak ada atau jarang sekali, bisa dikatakan sedikit ya, orang yang mati itu melalui ruangan ICU. Lebih banyak yang mati tidak pakai ICU. Ya. Terbukti sekarang ruangan ICU ada berapa di rumah sakit? 2, 3, ya. Rumah sakit yang paling besar berapa ICU-nya? Sedikit sekali. Artinya ruangan ICU mungkin dalamnya ada beberapa ranjang. Tapi ruangannya 1, 2. Lebih banyak mana orang di rumah sakit atau di pinggir jalan? Di pinggir jalan. Lebih banyak orang yang pinggir jalan. Berarti lebih banyak orang mati yang tidak masuk rumah sakit. Gitu. Jadi jangan sampai lalai. Islam mengajarkan kita itu. Allah selalu bilang kehidupan dunia cuma sebentar. Kehidupan menipu. Pupuk di sini, tanam di sini, panen di sana. Selalu diingatkan begitu. Karena di sana kehidupan abadi. Mati ke pintu yang kita semua akan masuk ke dalamnya. Tidak bisa luput. Pasti kita akan masuk ke dalam. Cuman mati bagi seorang muslim adalah awal segalanya. Karena dia akan menuju kepada kehidupan abadinya. Gitu kan? Dia akan ambil hasil panen kerjanya. Dan bagi orang kafir, ini adalah akhir segalanya. Karena sudah nggak ada lagi cara memperbaiki. Ya, makanya seorang muslim jeli. Beriman tentang adanya akhirat ini selalu membuat kita punya kesadaran full, penuh untuk selalu berbuat baik. Oh, ada akhirat, saya akan dihisab. Ya. Sampai Umar bin Khattab mengatakan hati-hati, kata Ali bin Abi Thalib, hati-hati, di dunia ini amal tidak ada hisab, tapi di akhirat ada hisab tapi tidak bisa lagi beramal. Jadi selalu ada motivasi tentang masalah akhirat, gitu kan? Sampai Nabi SAW pernah mengangkat bangkai kambing, itu kupingnya sobek. Kecil kambing itu, kurus sekali. Dan masih kecil, mati. Gitu kan? Sudah jadi bangkai. Nabi angkat kupingnya. Lalu Nabi goyangin, Nabi mengatakan, siapa yang mau beli ini? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Jangankan sudah mati, hidup saja nggak ada yang mau. Cacat. Gitu. Kata Nabi SAW, kalau saya kasih cuma-cuma, nggak ada yang mau ya Rasulullah. Sama saja. Kalau hidup nggak ada yang mau dikasih. Kambing kecil, kurus, kemudian kupingnya rusak. Ya. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman saya demi Allah, dunia di sisi Allah lebih hina daripada bangkai ini. Gak ada apa-apanya. Jangan berjor-joran di muka bumi. Tidak perlu. Ingat pesan Hasan Basri rahimahullah. Waktu ditanya, kenapa anda bisa zuhud di dunia? Hasan Basri itu selalu bersyukur. Makanan apa ada hari itu, minuman ada, alhamdulillah, sudah jalan. Biasa saja, nggak pernah keluh kesah sama orang. Ada sesuatu dihadapin sama dia. Sambil berdoa, sambil ikhtiar, anggap itu sebuah cobaan sampai Allah berikan jalan keluar. Luar biasa kelihatan. Ya. Orang-orang tanya, apa yang membuat anda bisa seperti ini? Hidup di dunia ini biasa saja, nggak pernah ada masalahnya dia. Mau ada cobaan dia sabar, mau ada nikmat dia bersyukur gitu. Maka dia bilang, karena saya sangat yakin rezeki saya sudah dibagi oleh Allah, maka tidak akan pernah diambil rezeki saya oleh orang lain. Ada lagi, orang kalau sudah Allah kasih rezeki, maka sudah dicatat sampai dia meninggal akan datang semua rezekinya. Dia akan luput itu. Kemudian dia mengatakan, dan aku sangat yakin amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Makanya aku beramal. Kalau kita tidak pernah sholat malam, kita nggak pernah sholat duha, kita nggak pernah, maka mengkhayal, tidak mungkin orang lain mau kerjakan buat kita. Maka aku tahu amalku tidak mungkin dikerjakan, aku kerjakan sendiri. Kemudian
Dia mengatakan, dan aku yakin Tuhanku Allah selalu mengawasiku, melihatku, maka aku berhati-hati agar aku tidak bermaksiat. Dan yang keempat beliau mengatakan, wasiatnya adalah aku tahu kematian sedang menungguku dan aku akan menyusulnya, maka aku selalu punya persiapan untuk menghadapi itu. Jadi beriman tentang adanya akhirat ini membuat seseorang terawasi, terkontrol, dan dia sadar hakikat dunia ini cuma lewat saja. Asalnya Nabi Adam diciptakan dimasukkan kemana? Ke surga, gitu kan? Dan Nabi Adam alaihissalam, ayah kita semua diturunkan di muka bumi, bertugas sementara, balik lagi ke sana. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, dunia sudah pulang, sudah hilang, sudah pergi, dunia sudah pergi, akhirat menyusul. Dan dua wilayah ini punya anak-anak, dunia punya, akhirat, dan jadikan diri kalian adalah anak-anak akhirat. Jadi memang kita tahu diri kita akan kembali ke sana, gitu kan. Orang seperti ini dia tahu dia tidak akan buat masalah di dunia, dia akan selalu mengejar amal solehnya supaya dia bisa mendapatkan yang terbaik di sana. Di antara makna daripada apa yang saya sampaikan panjang lebar tadi itu, potongan dari hadis Nabi sesungguhnya di antara yang akan menyertai seorang mukmin dari amal kebaikannya setelah matinya. Artinya kita iman dulu tentang akhirat, baru faham, oh ternyata memang perlu saya persiapkan 7 hal tadi ini. Itulah tujuannya, gitu ya. Karena kalau kita tidak jelaskan masalah pentingnya masalah akhirat kayak tadi, mungkin orang hanya berpikir, oh iya, tapi belum tentu diamalkan. Kalau dia faham ini dia perlukan, maka dia akan amalkan itu ya. Yang paling pertama, sesuai dengan bab kita, adalah masalah ilmu. Ilmu agama ini. Dikatakan di situ, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Berarti memang sangat dianjurkan tadi seperti hadis sebelumnya, menjadi tanah subur. Jadi faqih, belajar sampai faham, amalkan. Gitu loh. Dalam kehidupan dan ajarkan kepada orang lain. Tentu ini bisa banyak ya. Kalau kita lihat, selain kita belajar akan menyebar kemana-mana. Kayak misalnya kita bangun sekolah, sebarin buku, ya, berikan beasiswa kepada orang lain supaya dia belajar. Tapi ingat, jangan lupakan diri kita sendiri ya. Karena saya ketemu dengan salah satu jemaah, waktu saya tablik akbar di salah satu kota di Indonesia ini, saya tidak usah sebutkan nama kotanya. Kemudian setelah saya selesai tablik akbar, saya duduk di ruangan masjid, ruangan imam, lalu dia bilang, Ustaz, alhamdulillah saya sudah buka tempat tahfidz Quran. Lihatin sama dia fotonya, ini fotonya. Ya, berapa Pak sekarang santrinya? Sekian puluh orang. Masya Allah. Terus saya balik tanya, Bapak sudah belajar belum Al-Quran? Ternyata masih belum dan masih dalam baru mau belajar. Pak, jangan cetak orang lain jadi hafidz Quran, Bapak sendiri tidak. Ya. Bangga orang lain, kita harus nomor satu situ. Buka sambil kita belajar masuk akal. Tapi kalau sudah berbangga dengan itu, oh, sudah banyak menghafal Quran sendiri, kita tidak. Allah juga akan tanya hari kiamat, kok kamu sendiri nggak hafal? Apa alasannya? Sudah tua, ya Allah? Nah, bukan alasan, masih bisa berpikir. Buktinya masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa berpikir, nggak ada kata terlambat. Kalau kita sudah jalankan, ternyata meninggal, belum hafal, nggak ada masalah. Tapi sudah berusaha, gitu kan. Jadi jangan sampai sibuk nyebarin tanpa kita amalkan. Ya, makanya dia harus ini amalkan. Apalagi kalau dari sumbernya dia, itu sangat bagus. Dia belajar sampai dia faham, lalu dia amalkan. Dan ini sangat besar manfaatnya. Makanya saya juga sarankan Bapak Ibu sekalian, sering beli buku. Beli buku tuh selalu. Dan baca. Kalau buku-buku seperti ini kebesaran, beli buku-buku yang kecil banyak. Ada buku-buku kecil sekali. Sering kali saya suruh minta teman-teman, ada akhfatan di sini, selalu siapkan itu. Contoh-contohnya. Ya. Ini loh contoh-contohnya, judul-judul buku tentang sholat, tentang puasa. Harganya Rp10.000, Rp7.000, murah-murah. Beli 100 pun, kalau Rp10.000 cuma Rp1 juta. 100 berarti kita punya target 100 orang. Mampir ke rumah kerabat, taruh. Saya titip buku ya, anggap pembantunya yang baca, nggak apa-apa. Sebarin ilmu. Saya berapa kali gitu, mampir beli buah, kasih lihat Muslim, ya Muslim. Saya kasih buku ya, kasih buku. Siapa tahu dia baca, insya Allah jadi pahala gitu. Dari mana kita bisa tahu? Gitu kan? Jadi kita selalu sebarin ilmu itu selain kita, dan kita juga usahakan tadi saya bilang ya, bukan cuma sekedar oh judul ini bagus disebarin, baca dulu, kita juga baca.
beli misalnya 10, 9-nya kita bagi, 1-nya kita baca. Jadi kita tahu juga apa isi daripada buku itu kan gitu. Maka ini juga sama masuk dalam poin pertama ini. Ini juga saya pernah punya pengalaman ya teman-teman sekalian. Saya tidak tahu pernah saya sampaikan atau tidak tahu, tapi saya coba ingatkan kembali. Ada seorang ulama di Mekah namanya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Orang ini sudah sangat tua. Waktu saya ketemu beliau mungkin 20 tahun yang lalu lah. Awal sekali saya tamat dari Madinah, saya sempat pulang Indonesia lalu saya umroh pada saat itu. Pada saat saya ketemu, ya kurang lebih mungkin sekitar 17 tahun yang lalu lah. Karena saya sekarang 2018 ini berarti kurang lebih sudah 20 tahun ya kami tamat S1 waktu itu di Madinah tahun 98. Jadi kurang lebih 17 tahun yang lalu kisah ini. Orangnya sudah sangat tua, jenggotnya putih. Ini termasuk rujukannya orang-orang juga di Timur Tengah. Beliau aslinya Syria tapi sudah warga negara Saudi. Waktu saya ketemu jenggotnya putih semua. Bukunya waktu itu ya, dia punya 38 karya tulis. Dan saya unik sekali, saya tidak bisa lupa orang ini karena satu-satunya buku yang saya temui sampai hari ini yang menulis di awal bukunya bagian depan itu hak cipta dimiliki oleh semua muslim. Jadi bukan dia pribadi. Dan dia tulis barang siapa yang mau menyebarluaskan silahkan. Di buku itu. Kalau kita kan hak cipta, penjara kalau perlu. Ini semua muslim. Dan dia tulis di bawahnya lagi begitu. Gara-gara itu saya tahu nomor telepon beliau. Di buku ditulis nomor teleponnya. Dia bilang, dan bagi yang mau menyebarluaskan cuma-cuma gratis, silakan hubungi penulis. Ada nomor telepon rumahnya. Saya telepon beliau pada saat itu. Telepon terus saya Khalid Basanama dari Indonesia, Syekh bisa ketemu nggak? Oh bisa. Baik ketemu. Ya, dibuka. Ada teman saya di Mekah saya kenal, sama-sama satu mobil sama dia sampai di rumahnya. Begitu masuk ke rumahnya, salaman, buka pintu, saya Khalid Basanama, dipeluk sama dia. Dengan ramah seperti orang sudah lama kenal, padahal saya baru telepon gitu. Ya akhlaknya ulama beda sekali gitu ya. Dia peluk saya dan paling pertama jenggot saya dipegang. Kenapa jenggotmu pendek sekali gitu? Dia nggak tahu kalau kita di Indonesia cuma ada 3. Oh alhamdulillah Syekh sudah begini Allah kasih saya bilang. Hanya duduklah ngobrol-ngobrol bercanda sama beliau. Terus bahas masalah tulisan-tulisan yang pernah saya baca. Saya pernah baca begini, ada tulisan antum begini. Terus kita diskusikan lah. Ada beberapa Masya Allah beliau ambil masukan. Dari pengalaman lapangan beliau ambil masukan. Kemudian setelah itu pas sudah mau pulang sekitar sejam setengah setelah itu. Beliau bilang di belakang Khalid ada gudangnya dia di belakang rumahnya. Bentuk apartemen, bentuk seperti bangunan 4 rumah dalam satu building gitu. Di belakang dia bilang ada gudang, semua buku saya 38 judul ada di situ. Itu silakan ambil, semau kamu. Tapi satu dus itu isinya mungkin 100 buku, setiap judul 100 buku dan itu berat. Timbangan pesawat kita kan cuma 30 kilo gitu. Bisnis pun 40 kilo kan. Maka saya bilang, Syekh saya nggak bisa bawa semua ini. Saya ambil aja. Saya ambil setiap judul 10 atau 11 buku. Saya taruh dalam satu dus besar gitu kan. Saya bilang ini aja saya bawa. Niat saya mau cari teman-teman saya endai saja. Saya kasih mungkin mereka bisa pakai ngajar gitu kan. Akhirnya saya pergilah ke Jeddah, ke rumah sepupu saya. Di Jeddah itu kebetulan waktu itu saya agak lama. Sekitar hampir sebulan lebih. Hampir 2 bulan saya di Jeddah, di Saudi waktu itu. Ada kegiatan. Kemudian saya pergi sholat di dekat masjid, dekat rumah sepupu saya. Ada anak muda di situ yang tidak jauh mulai dari saya. Sering ngobrol-ngobrol habis sholat, bicara masalah dakwah. Ya. Karena ada pengajian kita hadir. Saya pikir lebih baik buku-buku ini sebagian saya taruh di sini. Saya ambillah 3, setiap judul 3 buku. Mungkin ada sekitar 30-an judul tadi itu, lebih. Saya bawa langsung saya kasih masjid. Ini ya, saya kasih anak muda, ini ambil. Ini saya ambil dari Syekh Muhammad Ibn Zainu di Mekah nih. Ini dibagi cuma-cuma. Taruh aja di masjid supaya bisa di perpustakaan masjid. Mungkin orang baca kita dapat pahala. Gitu kan. Subhanallah saya cuma bicara begitu saja. Ada satu orang situ duduk bilang, Khalid kami ini tinggal di Jeddah dekat sama Mekah. Tapi nggak pernah terfikir untuk ngambil buku. Padahal cuma-cuma gratis gitu. Saya bilang ini sekarang. Buktinya ini bukunya ditulis di depan boleh diambil. Alhamdulillah dengan itu akhirnya mereka hubungi Syekh. Mereka ambil sendiri.
Padahal sebenarnya niat saya hanya sekedar tadinya mau bawa pulang ke Indonesia. Kemudian terlintas di benak saya dengan izin Allah, kasih itu. Subhanallah, bisa akhirnya mereka berpikir mereka kembangin. Coba. Mungkin satu buku kita nggak tahu bisa memberikan hidayah orang, Allahu a'lam. Ya. Jadi sebarin itu. Ada buku-buku, apalagi itu masuk dalam sedekah, ya kita sebarluaskan. Yang kedua, anak soleh yang ditinggalkan. Dan ini juga ada perintah, ya, agar kita memohon kepada Allah SWT diberikan anak plus soleh. Jadi bukan cuma minta anak, ya. Seperti Nabi Ibrahim AS lama nggak dikasih anak pada Allah SWT. Nabi Zakaria lama nggak punya anak. Nabi Ibrahim AS itu punya anak sudah hampir 60 tahunan. 60 tahun lebih umur. Sementara Nabi Zakaria itu 100 tahun baru Allah kasih anak. Gitu kan. Tapi tidak putus asa, minta kepada Allah SWT. Bagi yang Allah uji belum dikasih anak, mohon kepada Allah. Ya, perbanyak istighfar, ya, konsumsi apa saja yang diperintahkan dalam hadis-hadis Nabi seperti jintan hitam atau habas sauda, minum air zam-zam, ya, makan kurma ajwa, ya, ruqyah syariah, dijalankan perintah-perintah agama, sehingga insya Allah Allah kasih. Kalaupun dikasih, ingat, ya, targetnya adalah anak soleh. Dan untuk anak soleh nggak bisa jadi soleh tiba-tiba, harus dicetak, ya. Itu harus dikader dari awal. Biasakan kalimat Allah di rumah itu ada. Makan tangan kanan ya nak, karena Allah perintahkan. Bilang Allah, biasa. Sederhana aja dulu. Saya terapkan sama anak-anak saya, akhirnya walaupun saya dengar sendiri. Sampai saya lagi duduk, anak-anak ngomong, nggak boleh loh, Allah larang. Sudah ada kalimat Allah, masih 3 tahun, 4 tahun. Sudah bisa ngomong kalimat Allah. Kita kadang-kadang sampai dia kuliah pun tidak pernah dengar namanya Allah. Sholat juga tidak pernah, orang tuanya nggak pernah sholat, dia nggak pernah tahu. Yang ada, nanti kamu akan ke Inggris ya nak, nanti kamu akan ke Amerika ya, nanti kamu akan gini. Selalu barat ini, mana Allahnya? Bekali dulu dia, walaupun dia nanti kemana-mana bisa ada bekal agamanya, gitu kan? Maka harus dibiasakan, itu harus dikader, nggak bisa. Mengkhayal, kita mau punya anak hafid Quran kita sendiri, huruf hijaiyah masih salah. Masih nggak bisa bedain mana tha, mana zai, mana shin, mana sad, semuanya sama, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, sewaktu bumi kami goncangkan hari kiamat. Begitu bacanya, jangan idza zulzilatil ardu. Semua dipukul rata dengan sin, nggak ada bedanya. Belajar. Kalau kita sudah belajar, mulai baca yang benar, kita sudah hafal, walaupun belum 30 juz ada hafal, anak-anak kita kader, dia lihat ibunya suka buka Quran. Istri saya sering buka Quran, apanya tanpa dia sadari, anak saya lihat. Jadi anak ini masih belum bisa ngomong, baru 2 tahunan, 2 tahun setengah, dia begitu Quran itu ditaruh di atas, ya, meja rias, kemudian diambil sama dia duduk, dibuka, ngoceh-ngoceh sendiri. Dia belum tahu apa yang dia baca, tapi dia sudah tahu, oh ibunya suka baca ini. Ini Qurannya setahun sekali aja nggak pernah disentuh. Beli di mana Qurannya bu? Di Madinah. Kebanggaan saya. Harganya 300 rial. Cuma ditaruh di antara dia sama suaminya di ranjang. Kenapa? Untuk ngusir syaitan. Gimana? Gimana caranya? Baca. Jadi mengkhayal punya anak hafid Quran dia sendiri nggak mungkin. Mengkhayal anaknya jadi soleh, dia sendiri nggak pernah sholat di depan anaknya, nggak pernah tunjukin kebaikan-kebaikan gitu. Jadi dia harus praktek. Orang anak itu seperti kertas putih, apa yang kita salin itulah yang ada di situ. Semua dilihat, subhanallah. Hati-hati sekali, sikap itu jelas. Anak-anak saya ingatkan istri saya, hati-hati. Anak-anak ini betul-betul memperhatikan perbuatan kita, karena dia taunya itu walaupun dia diam. Tapi dia lihat orang tuanya. Kalau kita biasa kita buat sesuatu pasti ikut. Saya subhanallah kalau azan ke masjid. Anak itu sudah tahu. Mau ke masjid ya abati. Iya. Ikut ya. Ayo ikut. Tapi ingat di masjid nggak boleh ribut ya. Ini rumahnya Allah. Diingatkan dari awal. Masuk masjid berdiri sebelah saya sholat. Masih kecil. Nggak apa-apa. Jadi dia terbiasa. Ini orang tuanya Jumat aja nggak ke masjid. Gimana? Jadi kan jadi kacau semuanya nih. Jadi nggak bisa untuk punya amal jariah, anak-anak harus jadi soleh. Dan harus kita dulu mulai. Gitu kan? Ingat, saya ingatkan kembali, jangan orang lain dapat manfaat, kita tidak. Ya. Harus kita mulai dengan diri kita sendiri. Dan mulai saja.
Mulai saja. Selebihnya akan seperti bola salju insya Allah. Mulai belajar, mulai terapin satu kali. Oh saya kan belum alim Ustaz. Iya, sekarang belum. Belajar, non-stop. Nanti akan bisa pintar kok itu. Gak mungkin kan tidak ada orang dilahirkan dalam kondisi pintar. Jadi anak ini harus dikader. Ya. Dan ingat salah satu sumber-sumber atau banyak sumber-sumber yang menyebabkan anak jadi soleh. Pertama tentu itu adalah kita sendiri, ya orang tuanya yang akan jadi contoh buat dia. Sumber yang masuk ke badannya, susunya, pakaiannya harus yang halal. Jangan ini semua dari riba ini. Ada orang odolnya riba, sabunnya riba, samponya riba, semuanya gesek kartu kredit jadi riba semua. Pakai beli cash jadi mulia atau debit. Masalahnya riba semua dibayarin sama bank, lalu kita makan, minum. Ini bayangkan uping pun, cotton bud, semuanya riba, bagaimana? Ini kalau orang cuma transfer mungkin ini semuanya belanja bulanan semua di rumah. Anak itu pun lahir minum susu dari situ, bagaimana mau dihadapin? Ini harus pendapatannya halal. Kasih dia yang halal juga gitu ya. Sehingga memang darahnya tumbuh dalam keadaan halal. Kemudian yang ketiga, pendidikannya. Ya, lembaga pendidikan harus yang benar sehingga terkader menjadi orang-orang yang tepat. Ya, seperti itulah. Yang ketiga, selain anak yang soleh yang ditinggalkan, juga mushaf atau Al-Quran yang diwariskan. Jadi ini juga dianjurkan banyak ya belajar Al-Quran lalu mengajarkan, juga menyebarluaskan mushafnya, fisiknya. Ya, jadi kalau bisa setiap bulan misalnya kita buat program untuk menyebarkan Al-Quran, gitu kan. Baik itu dikasih ke masjid. Paling bagus sebenarnya kalau bisa membuat sekolah tahfidz Quran ya, atau mungkin TPA juga bisa. Ya caranya mungkin TPA dekat rumah aja, tidak usah jauh-jauh. Dari tandingin TPA dekat rumah, berapa di sini anak-anak yang belajar sekian. Oke, saya siapin Iqra-nya, saya siapin Al-Qurannya, itu aja dulu, nggak apa-apa. Yang penting ada, kita terus rutinkan. Atau gurunya kita sponsori. Ini gurunya siapa? 2 orang. Baik, saya gaji 1,5 juta, 2 juta per bulan. Udah, jadi dia gembira, dia nggak usah buat apa-apa lagi, cuma ngajar anak-anak itu. Itu kan bagus. Ya, insya Allah nanti ke depannya kita pindah jadi 2 TPA, 3 TPA, 100 TPA. Nanti bisa jadi tahfidz Quran. Itu bagus sekali. Ya, bagus sekali. Dan kita coba aja dulu mulai. Ya. Ini juga termasuk menyebarkan mushaf ya. Dan ini kalau setiap mampir di satu negara, ini saya saran-saran saya saja. Kalau Bapak Ibu yang biasa touring kemana-mana, ya, maka dia coba kalau mampir. Walaupun negara orang non-muslim ya, biasanya ada masjid. Maka cari Al-Quran, wakafin di situ. Kasih sesuatu di situ ya. Nah, ini bagus sekali. Karena insya Allah siapa tahu dari 10, 20 Al-Quran, akhirnya kita bisa ya dapat ya, orang-orang yang bisa hafal Quran di situ. Ini salah satu program yang kami buatkan pada saat umroh plus Aqsa. Saya minta sama jemaah saya, salah satu yang kita jadikan program selain membantu janda-janda yang tidak mampu suaminya mati syahid, kita bantu sumbangan buat masjid, juga beli Al-Quran. Saya sempat hubungi beberapa teman-teman orang Palestina, mana di sini jual Quran? Oh saya bisa datangkan, berapa? Harganya sekian. Baik. Tolong ini jemaah saya mau nyumbang. Ini siapa yang mau Quran nih? Saya 10 Ustaz, saya 30, 40. Kasih ke Masjid Aqsa. Orang baca tiap hari. Kan bagus. Kadang-kadang juga di Madinah, di Mekah ya. Cuma kalau di Madinah sama Mekah ini biasanya kalau tidak salah per bulan sekali pemerintah Saudi keluarkan. Tapi nggak ada masalah karena diganti yang lain, yang baru ya. Orang kan tiap hari pegang, biasanya warnanya berubah. Makanya kita dapatkan di Masjid Nabawi sama Masjid Haram Mekah itu baru terus Qurannya. Karena sebulan maksimal sudah diganti. Tapi nggak apa-apa. Karena yang dikeluarkan pun sebulan itu disebarluaskan. Ada di pintu belakangnya Masjid Nabawi. Itu ada khusus pembagian Quran itu. Satu box itu isinya 20. Disebarin siapa yang mau. Jadi ada juga yang ambil dari Afrika, ambil dari mana ambil. Dibawa, dipasang, ditaruh di masjidnya mereka. Itu dibagi cuma-cuma. Nah itu mudah-mudahan termasuk juga yang kita bagi. Jadi sebarin Al-Quran ini adalah amal yang baik. Kemudian yang keempat, masjid yang dibangun. Nah, tentu yang paling utama kalau kita bisa bangun masjid sendiri itu bagus. Kalau nggak bisa, minimal kasih ya sumbang berapa saja. Karena kata Nabi SAW, waktu Nabi SAW bilang, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi,
masjid, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, tidak semua kami mampu membangun masjid karena dianggap biayanya besar kalau masing-masing muslim satu masjid, kan gitu. Maka kata Nabi SAW, Allah akan berikan pahala itu kepada seseorang walaupun dia bangun masjid seperti sarang burung saja. Itu tuh bukan kita disuruh bangun masjid seperti sarang burung, nggak mungkin orang sholat di situ. Tapi maksudnya ini kecilnya sumbangan. 10.000, 20.000, 100.000, 1 juta. Mungkin itu nanti dipakai beli semen, dicampurin lalu ditempelin di dinding masjid, kita sudah dapat masjid, gitu kan? Dapat istana di surga. Dan ingat, saya ingatkan kembali diri saya dan teman-teman sekalian, kecuali kita tidak sempat ya. Kalau ada masjid dekat rumah lagi, pasang kotak amal, sumbang. Sudah Ustaz kemarin sudah dicatat. Hari ini 1 bulan dia pasang kotak, 1 bulan kita nyumbang. Berarti kan setiap hari 1 istana. Kalau 30 hari 30 istana. Kenapa cukup dengan 1 istana? Walaupun masjid yang sama. Karena begitu memang sabda Nabi SAW. Ya, maka kita sumbang saja. Mungkin bisa dapat banyak istana. Jangan ikuti negosiasi syaitan ya. Sudah kemarin. Itu kemarin. Kita tiap hari kok disuruh. Setiap hari ada buku lembaran amal ya. Ini maksud dalamnya renovasi masjid ya. Kalau ada masjid, Bapak Ibu mampir satu masjid, jangan hina masjidnya, jangan hina rumahnya Allah. Masjidnya kotor, masjidnya panas. Allah buat kita mampir situ supaya punya kesempatan amal soleh. Oh panas, baik saya beliin AC, karpetnya kotor, tidak ada karpet, beliin karpet. Kesempatan. Anggaplah setahun, 2 tahun aja dipakai sholat. 1 hari 5 waktu sholat. Berapa banyak pahala orang sujud, orang berdoa, orang taubat, orang baca Quran di situ. Kenapa nggak dikasih? Cuma tau protes. Jangan sholat sana, masjidnya kotor. Orang rumah kita aja kalau ada tamu datang hina, kita marah. Ini kok rumahnya Allah dihina, gimana ceritanya nih? Karena nggak boleh. Jadi kalau kita mampir satu masjid, Allah mudahkan kita mampir ke musola, ke masjid. Maka kita harus cari andil apa saya di sini. Pak, kok ini masjidnya nggak ada Qurannya ya? Oh iya, belum ada. Baik, saya beli ya. Ada nggak toko Quran dekat sini? Beli, keluar sebentar, 10 menit, setengah jam, atau titipin uang, selesai, gitu kan? Masuk tempat wudhu kotor, panggil tukang. Berapa luas sih tempat wudhu? 5 kali 5 meter? 1 meter persegi, berapa harga keramik? Berapa harga keran? Panggil tukang. Dekat rumah saya pernah gitu, ada beberapa keran rusak, saya panggil marbotnya, Pak, ini kenapa? Rusak tadi pagi. Berapa satu keran berapa sih? 100.000, 70.000, ada yang 150.000. Terkadang yang paling bagus Pak ini ya. Ini saya lebihin uang buat Bapak nih. Udah kerja sore saya udah tahu udah jadi. Udah selesai. Anggap dipakai 6 bulan lah. Gak usah lama-lama, itu sudah luar biasa gitu. Apalagi kalau kita belikan yang berkualitas ya. Jadi maksudnya adalah renovasi masjid. Dan jangan cuma tahu hina ini masjid. Kotor lah ini. WC-nya ganti, perbaiki, wajar. Karena orang 1 hari 5 kali masuk. Dan orang masing-masing masuk, tidak semuanya orang bersih. Ada orang yang memang dasarnya kotor gitu kan. Nah, jadi kita Allahu a'lam punya andil di situ. Dan ini bagus sekali ya. Dan juga termasuk teman-teman kalau kita bisa setiap sholat ya. Kalau memang rutin dekat rumah ya sudah. Tapi kalau setiap sholat, terutama ibu-ibu bisa nasihati juga suaminya, bapak di sini bisa terapkan. Coba punya kesempatan sholat di banyak masjid. Karena itu juga akan jadi saksi hari kiamat, gitu kan? Kata Nabi SAW, siapa yang sholat di sebuah tempat itu akan jadi saksi pada hari kiamat. Makanya kalau habis sholat wajib pun, biasanya orang yang faham itu pindah ke tiang sana, sholat sunnahnya. Karena dia tahu setiap tempat itu bisa jadi saksi hari kiamat. Maka itu baik sekali. Ya. Pindah-pindah masjid, maka kita juga bisa punya andil banyak. Gitu ya. Selanjutnya, atau rumah untuk musafir yang dibangun, maksudnya wakaf rumah. Ini biasanya kayak rumah singgah ya. Nah, ini masuk dalamnya juga rumah buat janda-janda yang dipakai, rumah ya untuk orang-orang. Umumnya sih orang yang butuh ya. Jadi ada rumah memang khususkan rumah itu untuk tamu kalau datang. Ya minimal kerabat kita lah. Kalau ada datang dari kampung, dari kota lain, kita punya persiapan. Ada orang subhanallah eksklusif sekali. Rumahnya bahkan tidak boleh kerabatnya masuk. Ya, kalau datang udah di hotel aja deh, nggak usah. Nanti kotor-kotorin rumah. Kenapa? Karena keluarganya dari kampung, nggak boleh. Masukkan dalam rumah.
Ada sesuatu gini teman-teman, ambil sebuah pelajaran. Kalau ada kekurangan pada diri seseorang, kita jadikan kekurangan itu kesempatan buat amal kita. Jangan dihina. Kalau dia belum faham agama, maka kita berarti punya peluang untuk mengajarkan dia agama. Dia masih jorok, kotor, kita punya peluang untuk mengajarkan dia kebersihan. Itu yang kita pikir, jangan hina orang. Kerjanya cuma hina saja. Orang ini kotor, orang ini nggak pernah diajarin. Saya pernah jalan dengan salah satu kerabat saya. Kemudian mohon maaf, saya jalan, saya sama-sama laki-laki tentunya, saya temukan bau badannya nggak enak. Nah, saya juga tidak nyaman. Apalagi kita di mobil kena AC kan lumayan. Nyebar kemana-mana. Saya gimana caranya nasihatin orang ini sebaya dengan saya gitu. Subhanallah, saya ada minimarket, saya mampir sebentar. Saya beli roll on. Saya biasa pakai roll on. Merek yang sama saya beli buat dia juga. Saya beli beberapa. Saya naik mobil, afwan, saya tadi kebetulan beli, ada kebutuhan. Ini saya beli 2 buat antum, 1 ya. Oh iya, dipakai. Alhamdulillah semua itu sampai sekarang gak pernah bau badannya. Kalau saya ketemu, Masya Allah berubah. Tapi dia tidak tahu tujuan saya. Tapi paling tidak ada. Daripada kita cuma tahu hina. Wah ini orang. Kalau kita dekat pasti bau nih. Ya. Jadi kita nggak ubah. Nggak jadikan dia sebagai target amal kita. Jangan. Kan itu. Ada orang begitu ikut pengajian sudah pakai jilbab. Begitu ketemu sama orang tidak pakai jilbab. Dari atas sampai kaki dilihat. Ahli neraka. Gimana ahli neraka? Kan dia belum paham. Justru dia. Oh ini amal soleh saya nih. Assalamualaikum, salam muslimah, iya. Duduk sebentar ngobrol apa kabar, tanya, kenalan. Udah tahu belum dalam Islam itu tutup aurat wajib. Mungkin dia bilang, saya nggak punya jilbab. Mungkin, orang miskin. Allahu'alam. Jadi amal nggak? Ya amal, beli jilbab. Mungkin, ada banyak begitu sebenarnya. Orang begitu kita ditanya, dia nggak punya. Dia nggak tahu, dia nggak paham. Maka kita kasih, jadi amal buat kita. Jadi selalu kalau ada kekurangan pada orang, jadikan target untuk apa? Amal, bukan dihina. Sama tadi kasus masjid itu. Sehingga semuanya jadi amal buat kita. Jadi ini sama tadi, menyiapkan fasilitas-fasilitas seperti ini ya. Jadi kita harus bersangka baik sama Allah. Seringkali Allah sampaikan kita di sebuah tempat, justru karena Allah ingin kita dapat amal di situ. Ya. Selanjutnya sungai yang dialirkan, masuk dalamnya sumur, ya, air yang bermanfaat bagi manusia. Yang masuk juga dengan sungai ini adalah pengaliran. Kadang-kadang juga tidak ada sungai tapi tidak ada saluran air menuju ke masyarakat. Kita buatin jalurnya, ya, pipa-pipa air, pengadaan air lah. Ini sangat besar sekali manfaatnya karena selama dipakai maka sangat besar manfaatnya. Ada sekretaris kami di Makassar, di yayasan, saya punya yayasan juga di Makassar. Sering kali ada sekolah juga di sana, ada pesantren. Jadi dia sering laporin ke saya. Salah satu program yayasan adalah gali sumur, gitu kan. Suatu waktu pernah dia pergi dari Sulawesi Selatan pergi ke Sulawesi Tenggara, jauh sekali di pedalaman. Dia telepon saya, dia bilang, Ustaz saya lagi di kampung, ada 100 kakak muslim. Di sini nggak ada air, dia bilang. Kok bisa nggak ada air? Ya nggak ada air. Mereka di lereng gunung dan ada air tapi naik gunung 3 km jalan baru dapat mata air sana. Baik, apa yang antum mau lakukan? Saya tanya. Ya kita coba cari jalan supaya air ini bisa ke masyarakat. Cobalah. Dia naik, semuanya dia panggil siapa yang ada di situ punya keahlian, naik sampai ke sana. Oh ternyata mata air ini memang bisa dibuatin pipa sampai ke bawah. Biayanya pipa di sana 6,5 juta dia bilang. Nggak seberapa gitu. Dipasanglah pipa itu tersebut sampai ke masjid saja, belum ke rumah-rumah masyarakat, sampai ke masjid. Masyarakat tak perlu jalan lagi 3 km, cukup ambil ke masjid. Udah 100 kakak hidup, 6,5 juta. Berapa banyak pahalanya? Dan kan bisa kita aliran, kalau mau itu bisa. Asal mau saja, dan ingat ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan di amal yang sedang kita kerjakan kalau kita sudah kerjakan itu. Misal gini, rutinnya seseorang sholat, kalau dia cuma sekali sholat malam, beda dengan kalau dia sudah tiap hari sholat malam. Kalau dia sudah rutinkan, Allah berkahi ibadah itu. Nanti tiba-tiba dia jadi terfikir, doa apa yang dia mau baca, surah apa yang dia mau baca, nanti berjambah jumlah rakaatnya, nanti mundur waktunya, tadinya cuma setengah jam sebelum subuh, nanti dia akan mundur 1 jam sebelum subuh. Terus begitu. Allah berkahi di amal, asal sudah rutin kita kerjakan. Rutinnya kita sedekah, Allah akan buatkan program di benak kita tidak terpikir sebelumnya.
Tiba-tiba saja gitu, oh ini, oh ini, oh ini. Tapi kalau kita tidak pernah kerjakan, maka cukup sampai di situ saja. Makanya rutin mengerjakan sesuatu itu Allah akan bukakan banyak program ide di situ. Mulai dari hal-hal kecil saja. Termasuk kita baca Quran. Kalau kita cuma baca sekali-sekali, beda dengan kalau kita sudah rutinkan baca. Nanti muncul ide, oh ternyata khatamnya begini, oh caranya begini, oh saya mau baca, saya habis sholat. Banyak program yang lahir dari situ. Asal dibiasakan dulu. Kemudian juga dikatakan, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya pada waktu, ini garis bawahi dua hal, sehat dan semasa hidupnya. Jadi memang pada saat kita lagi senggang, teman-teman sekalian, lagi sehat, lagi kuat, lagi masa-masanya usaha kita maju, di situ tuh cobaannya. Ya. Bagaimana kita bersedekah, apalagi pada saat kita lagi mau meraih target tertentu. Faham poin penting teman-teman sekalian. Kalau misalnya kita lagi menghadapi sebuah masalah, misal kita lagi terlilit utang, kita mau lunasi utang itu. Dan kita mohon kepada Allah. Kalau kita mohon sama Allah, ya Allah lunasi utang saya begini dan begitu. Jangan heran tiba-tiba ada keluarga atau ada orang kenalan kita minta pinjam uang. Syaitan sering bisikin kita, ini orang gak tahu ini. Kita sudah susah malah dia minta lagi. Kadang-kadang begitu pikirannya. Padahal sebenarnya kalau ini dibantu sana lolos. Allah SWT mudahkan begitu. Ya, jadi sering kali kalau kita lagi ada masalah, ingat baik-baik. Kalau ada sesuatu peringatan dan berhubungan dengan hukum Allah, kayak sedekah misalnya, maka itu pasti solusi untuk masalah kita. Jangan ragu dengan masalah itu. Maka harus begitu Allah SWT uji hambanya. Kau kasih nggak di sini? Saya akan kasih di sana. Seperti itu. Maka ini perlu difahami. Dan sedekah ini pada saat waktu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdol, paling besar sisi pahala dan dicintai oleh Allah? Kata Nabi SAW, engkau bersedekah sementara engkau lagi sehat, kuat, dan lagi berangan-angan menyusun usahamu untuk jadi orang kaya. Jadi tahap-tahapannya kita lagi ada target-target, disitulah kita mesti rutin bersedekah. Di situ yang paling afdal. Diuji oleh Allah SWT. Nanti akan lolos itu. Ya, tidak usah khawatir tentang masalah apa yang Allah SWT janjikan. Ya. Kalau sedekah teman-teman pas sudah mau meninggal, udah sakit, baru mengatakan coba seandainya dikasih kepada si fulan, pada si fulan. Maka itu bisa jadi, bisa enggak. Allah sebutkan dalam akhir surah Al-Anfal masalah itu. Jangan sampai seseorang di antara kalian sudah mau mati, baru dia mengatakan, ya Allah terlambatkan beberapa saat saja. Untuk apa? Agar aku mensedekahkan hartaku. Sudah telat pada saat mau meninggal. Kita nggak tahu berapa detik kita hadapi sakaratul maut. Mungkin sekitar sebentar terus meninggal. Akhirnya menyesal semuanya. Ya. Dan subhanallah kadang-kadang kesempatan untuk amal jariah ini teman-teman sekalian, itu tidak terulang. Ada yang terulang, mungkin ada yang tidak. Apalagi di orang yang sama dan tempat yang sama. Kita nggak tahu. Saya pernah punya pengalaman di Kampung Melayu. Tidak bisa saya lupa itu. Pulang dari taklim, pas keluar azan duhur. Saya juga nggak mau ketinggalan takbiratul ihram imam. Saya buru-buru mau ke masjid. Ibu itu bajunya kusuk, gendong anak, minta uang. Pikiran saya sederhana. Saya husnuzon, sangka baik. Bu, saya sholat dulu ya. Tiba-tiba karena saya takut ketinggalan sholat. Lalu saya pergi sholat. Pulang dari sholat, ibu itu sudah nggak ada. Saya muter-muter 3 kali dengan kendaraan saya. Mobil muter-muter 3 kali nggak ketemu ibu. Waktu itu saya nyesal. Sampai hari ini saya sesali. Sampai saya berpikir dalam diri saya sendiri. Kenapa Khalid? Berapa detik kau keluarin uang dari kantongmu? Kasih ke orang itu baru kau pergi ke masjid. Syaitan bisa jeli mencuri kesempatan supaya kita tidak dapat pahala itu. Dan tidak bisa terulang. Cari orang yang sama belum tentu ada. Belum tentu ada. Sekarang ada masjid lewat, sudahlah gampang nanti masjid yang lain. Belum tentu, mungkin kita mati. Yang sekarang depan mata itu yang kita lakukan. Sampai pernah ditanyakan dalam majelis para ulama di Madinah, kan sholat di Masjid Nabawi 1000 pahala, gitu kan? Sekarang ditanya, Syekh, bagaimana hukumnya kalau seandainya sudah iqamah sholat? Kalau saya pergi ke Masjid Nabawi, saya masbuk 1 rakaat. Mana lebih afdal? Saya kejar sana, kejar 1000 pahala dan masuk 1 rakaat, atau saya sholat di sini silo iqamah, saya dapat awal takbiratul ihram pertama. Kata syekhnya di sini lebih afdal. Walaupun sana pahala lebih besar, karena sedang terjadi sekarang. Ini yang awalnya ini yang harus dilakukan. Seperti itulah.
Jadi itu dalam keadaan kita sehat, kita kuat, ada kesempatan, dan depan mata jangan ditunda. Kita nggak tahu kapan itu terulang, gitu kan? Harusnya difahami masalah ini. Azan, udah azan sholat, bukan saatnya negosiasi sama syaitan. Masjid depan aja, iya kalau dapat, kalau enggak, udah berhenti sholat, selesai. Jangan ada aktivitas lain, karena nggak bisa terulang. Kalau tadi subuh ada teman-teman di sini tidak sholat masjid di subuh masjid, misalnya ketiduran atau terutama laki-laki dianjurkan sangat ke masjid ya. Kalau misalnya tidak ke masjid misalnya, atau dia tidak belum paham atau ketiduran misalnya, baik dia kehilangan. Kalau sekarang sudah dengar misalnya hadis, ada Nabi SAW mengatakan siapa yang sholat subuh berjamaah isya di masjid, siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka dia seperti menghidupkan setengah malamnya. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia seperti menghidupkan setengah yang tersisa. Jadi seperti setengah malam itu sholat salam, berdiri lagi, salam, berdiri lagi, terus begitu. Dan ada hadits Nabi yang lain, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia di dalam lindungan Allah sampai besok pagi, nggak akan terganggu, dijamin. Sampai kata para ulama, jangan luput subuh di masjid. Ditekankan sekali masalah itu. Dan dikatakan Inna Qur'an al-Fajr kana masyhuda dalam Al-Quran. Sholat subuh itu akan disaksikan oleh para malaikat. Artinya pahalanya sangat besar. Banyak keutamaannya. Baik, sekarang kalau ada misalnya yang dengar, oh ternyata keutamanya begitu. Saya mau sholat lah. Betul, besok dia bisa terapkan. Tapi hari ini sudah dicatat dalam buku amalnya, subuhnya nggak di masjid. Dan tidak bisa diperbaiki sampai hari kiamat. Sekali luput amal soleh, kita nggak bisa perbaiki. Maka eksekusi langsung. Tugas kita kalau depan mata ada orang miskin lagi minta, masjid lagi mau disumbang, azan lagi dikumandangkan, langsung lakukan. Tidak ada negosiasi lagi. Syaitan bisikin apapun, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu penting, ya. Dan juga pentingnya beramal pada saat kita masih kuat, masih muda, ini penting sekali. Karena kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu pada saat kau lagi lapang, dia akan kenali kau pada saat kau lagi susah. Jadi kata kunci kalau kita lagi repot, lagi sakit, mau minta disembuhkan, lagi terlilit utang, lagi bangkrut, mau supaya dikeluarkan oleh Allah SWT, justru pada saat kita lagi sehat banyak beribadah kepada Allah SWT. Di antaranya bersedekah, di antaranya sholat, gitu kan. Ya, pernah ada seorang teman ayah saya di Makassar, saya kunjungi beliau pada saat sakit. Kadang-kadang saya kalau ke Makassar, sering temani ayah saya, kunjungi teman-teman beliau, karena saya juga harus tahu teman-temannya. Termasuk amal, termasuk bakti sama orang tua adalah berbakti dengan teman-teman orang tua. Ya, sebagaimana pernah ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah masih sisa bakti saya? Masih ada nggak cara saya berbakti setelah orang tua saya meninggal? Kata Nabi SAW, iya, engkau melanjut hubungan dengan teman-teman orang tuamu atau teman-teman ayahmu. Maka kita bisa begitu. Satu waktu saya pernah datangin, ada orang lebih tua dari ayah saya kebetulan. Subhanallah, dia lagi diketeter di atas ranjang. Ya. Jadi sudah tua, sudah nggak bisa lagi, ya, kencingnya sudah tidak terkontrol lagi. Saya cuma dengarin aja orang tua saya bicara apa. Kadang-kadang kalau saya ditanya baru saya jawab. Untuk menghormati orang tua, jadi saya tenang aja, saya diam, dengarin apa yang mereka bicara. Pas azan, saya sempat bilang, Afwan, maaf sudah azan, saya mau ke masjid dulu. Oh iya, terus dia titip pesan sama saya, pas saya mau pergi. Maaf, saya pergi dulu ke masjid, saya pulang. Maksud dia bilang, nah, saya dulu waktu masih muda seperti kamu, selalu kalau azan saya ke masjid, seperti kamu gini. Kalau azan saya ke masjid, ya. Saya selalu lakukan. Cuma sekarang keadaan saya sudah begini, jadi saya sudah tidak bisa lagi. Saya waktu itu tidak bicara apa-apa, tapi saya jadikan bahan muhasabah. Iya ya, kenapa nanti kita mau tunggu nanti sakit, nanti udah nggak mampu baru kita nyesal. Sekarang masih mumpung kuat, sehat, bisa kita pergi. Apalagi Indonesia ini alhamdulillah cuacanya stabil lah. Kecuali kalau betul-betul hujan deras yang luar biasa sampai banjir mungkin. Ya ini cuma hujan gerimis sebentar. Masih ada juga payung, masih ada jas hujan. Ya saya dikirimkan sama teman-teman di beberapa negara di Eropa yang sampai dinginnya di bawah 0 derajat gitu kan. Sampai di foto dikirimkan derajat itu Celsiusnya -3, -5, ada -10 seperti di beberapa daerah Rusia. Itu, ini loh, lihat dalam minus seperti ini mereka masih sholat subuh di masjid. Masih ada mereka buat saf. Itu Masya Allah, luar biasa. Kita alhamdulillah di Indonesia ini luar biasa. Luar biasa cuacanya sepanjang tahun, bagus gitu kan. Mudah sekali, masjid juga banyak ya. Di mana-mana, apalagi di Jakarta ini luar biasa ya. Hampir seluruh Jakarta ini kalau tidak salah jumlahnya mendekati 12.000 masjid dan musola. Banyak sekali. Jadi mudah untuk itu.
Walaupun kita tinggal di dalam sebuah komplek jauh, ada mesinnya jauh, kita bisa beli motor, pakai motor. Ya. Ada banyak sekali kesempatan insya Allah untuk dapatkan amal-amal ini. Allahu a'lam. Dan ini semua nanti akan menyusul, kata Nabi SAW, setelah kematiannya. Artinya akan menjadi banyak sekali pahala yang akan dia dapatkan. Baik, ini bahasan kita insya Allah. Dan kita akan lanjutkan nanti, pertemuan akan datang lagi. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, sengaja tidak sengaja, kecil ataupun besar, diganti oleh Allah dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan semoga saja semua yang punya masalah, sakit, terlilit utang, ya, belum memiliki keturunan atau apa saja, semuanya diangkat oleh Allah SWT dan berikan jalan keluarnya. Dan kita doakan agar negara kita selalu aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah karuniakan kita di Indonesia ini, seluruh wilayahnya tidak terkecuali, semuanya diberikan pemimpin yang muslim, yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan memakmurkan masyarakat dan negara ini. Dan semoga negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan Palestina, Syria, Yaman, Irak, Myanmar, Ahsa, dimanapun orang Islam yang sangat berada yang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita dengan kemahamurahannya di surga firdausnya tanpa hisab, mana satukan di dalam majlis yang mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.